Baik, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Para Luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Kita bersuka cita ya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita masih boleh berada di link Zoom ini bersama-sama untuk mengikuti kegiatan talk show pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini kita akan memulai acara talk show kita. Ini acaranya memang rohani tapi kita lebih santai ya, lebih santai saja, tidak perlu tegang-tegang, tapi kita mau mendengar pengalaman iman yang luar biasa dari para narasumber yang luar biasa yang pada malam hari ini bersama-sama dengan kita juga. Tapi nanti saya akan perkenalkan. Baik, sebelum kita akan mulai acara ini, kita boleh mengundang kuasa roh Tuhan boleh hadir dalam kegiatan ini, karena biar Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan dengan doa buka kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas berkat kasih Tuhan pada kami semua. Terima kasih kami boleh berkumpul pada saat ini di link Zoom ini Tuhan. Kami boleh mengikuti kegiatan acara talk show ini untuk menguatkan iman kami dengan segala pengalaman yang boleh kami dengarkan nanti. Biarlah ini boleh menjadi kesaksian hidup bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kami semua, bahkan kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan juga. Bapak, pada malam hari ini hadirlah kuasa roh Tuhan. Boleh memberikan kekuatan, memberikan kuasa dari surga agar memimpin acara ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. 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 Baik, malam hari ini malam yang luar biasa ya. Sangat luar biasa, karena ini adalah satu kegiatan talk show. Ya, kita mau melihat, mendengar bagaimana satu pengalaman-pengalaman yang baik yang akan dibawakan nanti oleh narasumber kita. Dan acara yang luar biasa juga, narasumber kita juga luar biasa pada malam hari ini. Dan di sini saya sekali memperkenalkan ya, boleh ya? Saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini. Pada malam hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Pastor Nicholas Kili-Kili. Boleh saya tahu yang mana ini? Bapak Pastor Nicholas. Oke, shalom Pak. Shalom, Pak Pendeta ya. Shalom. Apa kabar ini? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak, waktunya sudah diberikan buat kami. Kami senang sekali, nanti kami akan mendengar semua kisah-kisah yang luar biasa yang Bapak boleh rasakan menjadi kekuatan iman buat kita semua ya. Amin. Bapak Pastor Nicholas ini seorang gembala ya Pak, betul ya? Ya, betul. Saat ini, dan juga sekaligus seorang lawyer pada saat ini. Dan mungkin sedikit sekilas background-nya dulu adalah seorang, kalau catatan saya ini seorang preman ya. Tapi nggak apa-apa, ini dari dunia gelap kita mau mendengar kesaksian yang luar biasa, pemaparan yang luar biasa. Baik, selamat datang Pak Nicholas sekali lagi. Dan narasumber yang kedua kita, saya mau cari dulu ini. Narasumber yang kedua kita ini adalah Bapak Jody Cross. Nah, yang pakai topi kuning kayaknya kalau saya nggak salah ini. Ya. Oke, selamat malam. Shalom Pak Jody Cross. Selamat malam. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Terima kasih Pak Jody Cross sudah boleh datang di link kami. Kami sangat bersyukur boleh membagikan pengalaman iman buat kami semua yang ada di Zoom ini ya. Baik Pak Johnny Cross Ante tepatnya ya. Ini adalah seorang ketua tim Manguni 86. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Oke. Backgroundnya juga seorang, kalau di sini background gelapnya ya dulu ya, adalah seorang preman dan bandar narkoba pada saat itu. Ya kita nggak apa-apa, kita melihat pengalaman dunia gelap dulu seperti apa sehingga ada proses menuju kepada pertobatan. Ini menguatkan iman kita semua. Baik, malam hari ini juga saya memperkenalkan pewawancara kita malam hari ini sekaligus moderator kita. Di sini saya mau perkenalkan Bapak Evangelis Roni Suwono ada di sini yang pakai dasi, yang gantengnya luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih Pak Roni. Ya. Dan berikutnya ada Ibu Pendeta Erika Vinod. Ya, mana ini Ibu Pendeta? Shalom. Shalom, selamat malam Bu Pendeta. Nah, nanti
Pendeta Roni dan Ibu Pendeta Erika nanti akan mengarahkan menjadi moderator ya untuk talk show kita malam hari ini. Kita mau kupas-kupas nih kisah-kisah yang luar biasa yang dialami oleh narasumber-narasumber kita. Baik, pada malam hari ini kita langsung saja saya serahkan kepada moderator kita yang dipimpin oleh Pak Roni dan Ibu Erika Vinod. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Chelsea. Perkenalannya, saya ingin sedikit memperkenalkan lebih dahulu, yaitu tim BCS Bukan Calo Surga adalah channel yang kami dirikan. Kami bertiga, saya, Bu Erika, dan Pendeta Susana Kesia, dibantu oleh Bu Chelsea, Pak Guntur, dan teman-teman lainnya. Kami masih memerlukan begitu banyak tenaga yang berkenan bergabung dengan kami agar pelayanan kami dan tampilan kami lebih baik. Saya sambut dulu, saya sapa lebih dulu narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Nicholas Kili-Kili. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Malam, shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian narasumber kedua adalah Bapak Jody Cross Ante. Selamat malam Bapak. Pak Jody. Ya, shalom. Luar biasa. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Bapak Ibu, yang saya kasih, tim BCS punya satu tekad untuk menjadikan nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat, menjadi nama yang boleh dikenal oleh semua orang. Oleh karena itu, ada begitu banyak pelayanan yang kami gapai, yaitu salah satunya lewat talk show, pengajaran firman Tuhan lewat Bible Study, dan lain sebagainya, yang nanti semua acaranya bisa kita tonton bersama-sama pada lembaran setelah usainya acara ini ada forum info tentang pengumuman. Sekarang saya akan menyapa lebih dulu narasumber saya yang pertama, yaitu kepada Bapak Pendeta Nicholas Kili-Kili. Selamat malam Pak Nicholas. Selamat malam, Pak. Bapak tadi sekilas disampaikan oleh host kami yaitu Ibu Chelsea bahwa Bapak sekarang menjadi seorang pendeta, seorang gembala sidang, juga sebagai seorang lawyer. Namun yang menarik buat kami adalah dulunya Pak Nicholas Kili-Kili ini pernah tinggal di dalam dunia yang gelap. Katakanlah sebagai seorang preman di Tanah Abang. Mendengar kata Tanah Abang, saya yang tinggal di kota Surabaya sudah bisa membayangkan Pak. Tempat itu adalah tempat yang serem, tempat yang keras. Pertanyaan saya, bagaimana seorang Nicholas Kili-Kili dulunya bisa terseret hingga Anda masuk di dunia seperti itu, dan mungkin di dunia kepremanan pun punya pangkat, punya kelas kaliber tertentu. Terus kemudian bagaimana juga Yesus yang adalah Tuhan dengan kasih sayangnya kemudian melepaskan Anda, membawa Anda keluar dari dunia tersebut hingga sekarang yang kita temui adalah Pendeta Nicholas Kili-Kili, seorang gembala sidang sekaligus seorang lawyer. Silakan Pak Niko, Anda bisa berkisah, membagi kisahnya kepada kami, kepada penonton. Persilahkan Pak Niko untuk menyampaikannya. Tuhan, terima kasih Pak siapa tadi Pak? Roni Suwono. Terima kasih Ya. Pak Roni. Perkenalkan saya lagi. Nama lengkap saya sedikit memberikan informasi tentang kehidupan saya. Nama lengkap saya Nicholas John Kili-Kili. Sudah punya istri, baru satu, tidak mau dua. Iya. Anak tiga. Punya anak tiga, dua perempuan, satu laki-laki. Yang tua namanya Joanda Rifa Amda Kili-Kili, sudah menikah dengan suaminya orang Kalimantan Barat. Yang nomor dua Jessica Sakelja Kili-Kili, suaminya orang Inggris. Dan yang ketiga Jordan Yefta Yusuf Kili-Kili. Saya tadi pertanyaan Bapak tadi bahwa kenapa bisa terseret di Tanah Abang. Iya. Awalnya itu kami ini ada 7 bersaudara, saya 7 bersaudara. 4 laki-laki, 3 perempuan. Nah, 4 laki-laki ini sebelum
saya jadi pendeta dan seorang lawyer, latar belakang saya adalah dari keluarga broken home. Papa saya 19 tahun PNS di Makassar. Lalu kemudian karena waktu itu beliau tidak cocok dengan Gubernur Makassar waktu itu, beliau mengundurkan diri dari PNS, pindah ke Jakarta, lalu jadi lawyer di Jakarta. Lalu setelah hidup di Jakarta, papa saya secara profesi dia sukses sebagai seorang lawyer, tetapi dalam rumah tangga dia gagal bina rumah tangganya. Sehingga karena papa saya itu istrinya banyak. Iya. Bahkan dia mualaf tahun 77, dia sudah mualaf. Dia pindah dari Kristen menjadi Muslim. Sehingga nyarislah kami anak-anak ini tidak terkontrol. Dari sejak kecil memang kami tidak pernah mendapat yang merasakan namanya kasih sayang dari orang tua. Saya pas 4 SD itu sudah minum mabuk, sudah merokok. Lalu ditambah lagi waktu masih kecil itu papa saya sering adu saya dengan kakak-kakak saya. Kami dilatih bela diri, lalu sering diadu dengan kakak-kakak saya yang lebih besar dari saya. Sehingga waktu masih kecil kami sudah diajarkan yang namanya kekerasan. Iya. Jadi empat laki-laki ini, sebelum saya jadi seorang batuan dan sebagai lawyer, ini saya latar belakangnya adalah seorang gangster, seorang preman di Tanah Abang. Jadi kami 4 laki-laki ini empat-empatnya preman semua. Meskipun kakak saya yang satu sudah jadi lawyer, yang 2 masih aktif. Sementara adik perempuan saya 3 orang di bawah saya, suaminya semuanya preman semua. Waduh. Makanya di Jakarta ini terkenal keluarga kili-kili itu dan keluarga gangster di Jakarta. Aduh, iya. Nah, jadi papa saya ini dia sukses di dalam profesi dia sebagai seorang lawyer, tapi dia gagal dalam mendidik anak-anaknya. Lalu kemudian biasa di Jakarta ini orang Indonesia Timur itu tidak jauh dari debt collector, kemudian sering eksekusi tanah kosong. Jadi sebetulnya saya ini sudah bertobat sekitar tahun 92. Waktu saya mau bertobat itu saya mau membunuh di Kalimantan Barat. Jadi papa saya waktu itu gugat Gubernur Kalimantan Barat, Parjoko Suryokusumo pada saat itu. Lalu saya susul papa saya ke Kalimantan Barat, dan waktu itu Trantip, kalau sekarang kan Satpol PP. Dulu bilangnya Trantip. Komandan Trantip orang Makassar biasa dipanggil Pak Raden karena kumisnya tebal. Iya. Jadi dia karena papa saya gugat Gubernur Kalimantan Barat waktu itu, lalu mereka nggak senang dengan keberadaan LBH-nya papa saya. LBH papa saya itu namanya Lembaga Misi Rekreasi Republik Indonesia. Nah, kemudian waktu itu karena mereka nggak senang, karena papa saya buka aibnya Pemda Kalimantan Barat pada saat itu, akhirnya mereka dengan cara apapun mereka harus singkirkan ini LBH dari Kalimantan Barat. Dan waktu itu saya ada di kantor papa saya dengan teman-teman saya, Satpol PP atau Trantip pada saat itu mau datang, mau turunin lembaga papa saya. Kami tidak terima. Akhirnya terjadilah bacok-bacokan di situ. Kita bantai-bantaian di situ. Akhirnya singkat cerita, waktu kita ribut, saya nggak sadar kalau ada seorang pendeta namanya Pendeta Lambert Boseren. Itu dia orang Papua, mantan petinju. Dia lagi memperhatikan kami pada saat itu. Dan ketika itu dia memperhatikan, dia mengikut saya. Lalu setelah itu kami ditangkap, dibawa di Polda, diproses di sana. Nah, papa saya karena seorang lawyer, dia membela kami pada saat itu. Dan akhirnya singkat cerita, saya waktu itu dengan rekan-rekan kami dilepas. Kemudian Pendeta Lambert Boseren ini dia datang dekatin saya. Dia perkenalkan saya yang namanya Tuhan Yesus. Iya. Saya lahir Kristen. Saya tahu Tuhan Yesus, tapi saya tidak kenal pribadi Tuhan Yesus seperti apa. Nah, ketika dia perkenalkan saya dengan Tuhan Yesus, saat itu saya dibawa ke Pendeta Tony Hidayat
di Kalimantan Barat, seorang gembala sidang juga di sana, Sungai Yordan. Lalu disitulah saya dituntun, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya cuma aneh aja waktu pertama kali ditemukan dengan Pak Tony Hidayat itu, tiba-tiba dia nggak tahu kalau saya itu ada bawa samurai di belakang saya. Tiba-tiba dia minta bahwa dia bilang, Niko, saya minta samurai di belakang kamu. Saya minta samurai. Saya kaget. Udah dia minta samurai, tiba-tiba dia ngobrol-ngobrol. Jadi saya pikir ini mungkin dukun besar, saya mungkin bisa berguru dengan dia juga. Ternyata saya baru tahu bahwa dia pendeta. Setelah dia ngobrol-ngobrol, dia bilang lagi, saya minta celurit. Saya waktu itu ada bawa celurit racun. Celurit saya itu ada racunnya. Jadi kalau saya hajar di orang 5 menit mati. Nah, kemudian dia minta celurit itu, celurit kecil. Setelah dia ngobrol-ngobrol lagi, dia minta lagi, dia bilang, ada akar di dompet kamu, saya minta akar. Saya tambah kaget lagi. Kalau samurai mungkin dia tahu, celurit kecil, ya mungkin di depan, ini walaupun saya pakai baju kebesaran saya, jubah saya, tapi ya dia bisa tahu karena mungkin ada benjolan, ada nongol gitu. Tapi akar ini di dompet saya, dia bisa tahu. Nah, saat itulah dia layani saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat bersama bersama Pak Tony Hidayat ini bersama pendeta Lambert Museren. Akhirnya barang-barang saya serahkan ke dia, dibakar waktu itu. Singkat cerita, saya terima Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat. Akhirnya saya bertobat. Tapi tobatnya tobat tomat, habis tobat kumat. Cuma 8 bulan saya di Kalimantan Barat, tahun 92 saya bertobat, 93 saya pulang ke Jakarta. Waktu saya pulang ke Jakarta, teman-teman saya dengar bahwa itu Niko Kilikili udah pulang dari Jakarta. Mereka ajak saya untuk menagih. Karena saya memang pakarnya dekolektor. Ya pada zaman itu kita kalau menagih cuma 2 pilihan. Bayar masalah selesai, tidak bayar, kalau nggak rumah sakit ya kuburan. Waduh. Nah, waktu itu waktu diajak untuk menagih, saya menolak. Kenapa saya menolak? Karena saya pikir saya tidak mau terlibat lagi dalam kehidupan dunia kekerasan. Lalu setelah mereka ajak saya menolak. 2 minggu kemudian mereka datang lagi, ajak lagi. Saya tolak juga. Nah, yang ketiga kali ini perbedaan saya dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus 3 kali coba lolos, saya 3 kali nggak lolos karena saya lihat jumlah. Ketika saya lihat jumlah, saya pikir wah jumlahnya lumayan besar. Lalu saya bilang saya coba-coba. Seandainya saya berhasil, saya berhenti. Nggak berhasil juga saya berhenti. Akhirnya saya jalanlah untuk menagih. Makanya saya mau ingatkan kita semua bahwa jangan pernah coba-coba dengan dosa. Sekali kita terjerumus, kita akan hanyut dan dilibas oleh dosa itu, dibawa sampai kepada maut. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, tidak akan bisa kembali. Nah, ketika saya nagih, ternyata saya berhasil. Kita transaksi di Gajah Mada Plaza, di Gajah Mada Plaza situ kami dibayar. Lalu disitulah kesombongan saya mulai timbul lagi. Saya merasa bahwa orang masih di Jakarta, orang masih segan dengan Niko Kilikili. Jadi saya merasa hebat. Mulai situlah saya awal kehancuran saya. Setelah dari situ saya mulai mabuk-mabukan, pesta pora, udah mulai hidupnya mulai kacau lagi karena sudah pegang uang banyak. Tadinya waktu bertobat nggak punya uang. Setelah waktu bertobat nggak punya uang. Setelah ini terlibat lagi debt collector, punya uang banyak, mulai sombong, angkunya mulai naik. Akhirnya berikutnya saya dipakai untuk eksekusi tanah di daerah Jelambar, Jakarta Barat, di Kaplim Polri Jelambar. Waktu itu saya dipakai oleh Dr. Mulyono, beliau juga anggota marinir Angkatan Laut. Jadi waktu dipakai untuk eksekusi tanah, dokter saya dia bilang bahwa Bapak ini orang ke-11 yang kami pakai. Jadi kalau Bapak gagal untuk eksekusi tanah ini berarti hilang harapan kami. Nah, kebetulan lawyernya juga Papa saya sendiri. Akhirnya kami turunlah ke sana. Waktu itu saya ingat persis tahun 94 hari Jumat bulan November tanggal 4 jam 4 sore. Kami datang eksekusi tanah di daerah Jelambar itu, di Kaplim Polri Jelambar. Sampai di sana
saya coba untuk persuasif dengan musuh-musuh kami karena ada 2 gangster di sana yang sudah duluan di sana. Jadi di dalam lokasi tanah itu ada 5 sertifikat yang sama. Jadi sertifikatnya tumpang tindih. Saya datang, saya coba persuasif karena waktu itu ada event di Jakarta dan perintah dari Presiden Soeharto bahwa tidak boleh ada keributan, bunyi tembakan dan sebagainya. Nah, waktu itu saya coba secara persuasif, saya bilang bahwa perkara ini kan sedang naik ke pengadilan. Jadi kalian punya sertifikat, saya juga punya sertifikat. Kamu punya surat kuasa, saya sudah punya surat kuasa. Saya juga, kamu sudah terima dana operasional, saya pun sudah terima dana operasional. Jadi supaya klien kami melihat bahwa kami bekerja, biarlah kita sama-sama tempatin tanah ini. Sehingga nanti pada saat sidang berjalan, lalu seandainya pengadilan memutuskan, misalnya kalian menang, saya legowo, saya keluar dari tanah ini. Tapi kalau misalnya pengadilan memutuskan bahwa saya yang menang, kalian yang harus legowo keluar, tanpa kita harus ribut-ribut. Ternyata mungkin karena mereka melihat jumlah kami sedikit, dia pikir dia bisa mengalahkan kami, akhirnya mereka tidak mau selesaikan secara persuasif, tapi mereka ajak untuk kita ribut, kita perang. Terjadilah peperangan di situ, kita bantai-bantaian di situ. Saat itulah saya jatuh dalam dosa pembunuhan. Saya bunuh kepala gangster, mati di tempat. Mati di tempat kepala gangsternya, 4 mati di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Lalu akhirnya saya tikam dia pakai tombak saya juga patah. Dan akhirnya saya ditangkap, dibawa di Polres Jakarta Barat. Nah, seperti yang papa saya ini, seperti tadi saya katakan, karena papa saya lawyer, dan papa saya ini selalu kasih motivasi yang salah buat kami anak-anaknya. Dia selalu katakan begini, bahwa, Niko, kalau kamu mencuri, kamu perkosa orang, kamu narkoba, papa masuk penjara, papa tidak akan bela, karena bikin malu nama keluarga. Tapi kalau kamu berkelahi, bela diri, berkelahi dan bela diri, dan kamu membunuh, papa akan bela kamu. Sampai di mana papa akan bela, papa akan keluarkan kamu dari penjara. Dan itulah yang memotivasi saya dan kakak-kakak saya, sehingga kami selalu lakukan kekerasan dan sebagainya. Dengan alasan kami bela diri, selalu seperti itu. Dan papa saya tepati janjinya pada saat itu. Waktu itu, dia tepati janjinya, dia datang ketemu Kapolres, dan kemudian memang betul waktu itu bahwa saya bela diri karena kami duluan diserang. Dan akhirnya waktu diproses tidak berapa lama saya ditahan, saya dilepas. Nah, waktu saya dilepas, saya dengan Bang Hercules sudah kenal lama. Bahkan saya ini seperti adik kandungnya karena papa saya angkat dia sebagai anak yang tertua dalam keluarga Kili-Kili, keluarga kami. Nah, waktu itu pas Bang Hercules dengar saya keluar dari penjara, Bang Hercules jemput saya, bawa saya di Tanah Abang. Begitu sampai di Tanah Abang, kehidupan saya bukan semakin baik, tetapi hidup saya semakin kacau balau. Tiap hari mabuk-mabukan, pesta pora, perzinahan dan sebagainya. Melakukan kekerasan, satu hari tidak lakukan kekerasan, tidak ada perkelahian di Tanah Abang atau pembunuhan di Tanah Abang, itu puji Tuhan. Karena Tanah Abang itu terkenal dengan Texasnya Indonesia. Kalau tidak merasa punya nyawa seret, jangan masuk di Tanah Abang. Karena semua jagoan ada di sana semua. Hampir tiap hari terjadi keributan. Ada perjudian, prostitusi. Tanah Abang itu daerahnya kumuh, tetapi uangnya banyak sekali. Perputaran uang satu hari itu miliaran, puluhan miliar, bahkan bisa ratusan miliar di sana tiap hari. Nah, akhirnya waktu itu ketika saya ke Tanah Abang, bergabung dengan kakak Hercules, kami tiap hari kerja kami seperti itu, ribut, judi, memabukkan, pesta pora, pukul orang. Tiap hari, hampir tiap hari saya menumpahkan darah orang. Dan satu hari kalau tidak ada keributan di Tanah Abang itu sangat puji Tuhan banget. Lalu suatu ketika saya percaya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi. Pada suatu ketika terjadilah keributan besar-besaran di Tanah Abang, dan itu live secara TV. Waktu itu cuma ada TVI, RCTI, SCTV dan TVRI. Jadi waktu kami ribut itu kami bacok-bacokan. Hari Kamis tahun, saya ingat persis itu tahun 98, hari Kamis, bulan Januari, hari Kamis jam 9 pagi.
Kami bacok-bacokan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau Bapak Ibu lihat di film Jackie Chan, film Cina Ngamuk itu, Jet Li segala macam, itu film. Tapi ini kami benaran, kami bacok-bacokan, bantai-bantaian, dan terjadi lagi korban jiwa. Ada hari itu ada 4 orang yang meninggal pada saat itu. Setelah bacok-bacokan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, Komandan Garnisun datang kepada saya. Beliau katakan bahwa, Niko, suruh anak buah kamu letakkan senjata. Dan akibat kerusuhan itu sampai kantor camat Tanah Abang dibakar. Nah, yang pimpin kerusuhan pada saat itu adalah saya. Pada saat itu. Lalu ketika Komandan Garnisun bilang, Niko suruh anak buah letakkan senjata. Akhirnya letakkan senjata. Kami ditangkap, dibawa di Kodam Jaya. Waktu itu Pangdam Jayanya masih Pak Sutioso. Dan Komandan Kodimnya itu Pak Muldoko. Sekarang penasihat Presiden KSP sekarang. Iya. Nah, waktu itu setelah itu kami di Kodam Jaya, kami diperiksa segala macam. Lalu waktu itu saya bilang kepada Pak Sutioso, saya bilang, Jenderal, izinkan saya bersama saudara-saudara 21 saudara saya untuk kami dilepas. Dan saya janji bahwa saya tidak akan buat keributan lagi di Tanah Abang setelah saya lepas dari sini. Seandainya saya buat keributan di Tanah Abang, maka saya siap ditembak di tempat. Kami buat perjanjian, buat perjanjian seperti itu. Setelah itu kami dilepas, dikirim lagi di Kodim Jakarta Pusat, dibina lagi di sana oleh Pak Muldoko. Dan Pak Muldoko, saya ingat persis kata-katanya Pak Muldoko. Pak Muldoko bilang begini, Niko, saya salut dengan nyali kamu. Harusnya kamu jadi tentara, tapi sayangnya kenapa kamu harus jadi preman? Nah, terus beliau katakan bahwa saya minta Niko supaya nanti kalau saatnya nanti kamu cukup, jangan lagi jadi preman. Tapi satu saat nanti kalau kamu dengar saya jadi Panglima TNI atau kamu dengar saya jadi Presiden, kamu cari saya. Dan waktu itu, ya bagi kami supaya kami cepat bisa keluar, ya kata iya aja. Bikin perjanjian lagi di depan Pak Muldoko lagi. Setelah itu kami dilepas. Nah, bagi seorang gangster, buat pernyataan seperti itu biasa. Setelah bikin keluar, setelah keluar, bikin lagi. Nah, waktu setelah keluar, saya tidak perlu siapa yang sebut nama siapa yang pakai saya. Undang-undang ITE kita sangat keras. Nanti orang tersebut kalau keberatan dengan disebut namanya, nanti dia bisa lapor kita. Iya. Nah, nanti YouTube kita yang kena nanti. Nah, saya sebut tidak perlu, tapi yang jelas bahwa orang penting di negeri ini, di Republik Indonesia ini, saya dipakai. Lalu dipakai untuk eksekusi tanah di seberangnya Trans TV. Itu lawannya NU pada saat itu. Jadi, dan waktu ketua NU pada saat itu masih Pak Gus Dur. Pak Gus Dur belum presiden pada saat itu, beliau adalah ketua NU. Kami masuk di situ, kami eksekusi tanah. Terjadi lagi pembantaian di situ. Saya ditangkap lagi, dibawa lagi di Polda Metro Jaya. Sampai di Polda kami diproses segala macam, samurai ditangkap, panah-panah, senjata-senjata kami ditangkap semua. Lalu ketika diproses di Polda Metro Jaya, saya ditanya bahwa, Niko, kamu kan sudah buat perjanjian di Kodam Jaya, bahwa kamu tidak akan buat kerusuhan lagi, keributan lagi. Nah, saya bilang kepada penyidiknya, saya bilang bahwa, iya betul Pak Polisi. Saya sudah pernah buat perjanjian di Kodam Jaya. Tetapi, tolong dibaca baik-baik redaksinya. Saya buat perjanjian itu bahwa saya tidak akan buat keributan di Tanah Abang. Ini objeknya berbeda. Ini Gatot Subroto, bukan Tanah Abang. Jadi di perjanjian itu saya bilangkan di Tanah Abang, bukan di Gatot Subroto. Nah, akhirnya waktu diperiksa, lagi-lagi papa saya tepati janjinya, akhirnya kami dikeluarkan lagi dari penjara, dari Polda. Setelah itu, jadi saya ini bukan cuma seorang gangster atau pembunuh bayaran, tetapi saya juga adalah seorang pecandu narkoba berat. Saya semakin menjadi-jadi, bukan semakin baik, tetapi semakin menjadi-jadi. Dari satu diskotik ke diskotik yang lain. Bahkan tiap hari Minggu saya tidak pernah berada di gereja. Natal pun saya tidak pernah tahu kalau itu Natal. Biasanya orang udah salam bilang selamat Natal Bung Niko, baru saya tahu, oh Natal ya, oh iya Natal. Selamat Natal. Karena di diskotik ini kan remang-remang.
Iya. Remang-remang, kita nggak tahu itu siang atau malam. Walaupun udah siang, tapi kita nggak tahu itu siang atau malam. Nah, akhirnya waktu itu saya merasa bahwa saya hebat, saya jago, kesombongan saya semakin menjadi-jadi. Padahal di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan bahwa terkutuklah manusia mengandalkan manusia, manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan bahwa diberkati orang berharap pada Tuhan. Jadi saya ini berpikir bahwa karena ada papa saya andalin manusia. Papa saya seorang lawyer. Saya mengandalkan bahwa saya ini tangan kanannya kakak Hercules. Siapa yang mau lawan grup Hercules di Jakarta ini? Nah, jadi kesombongan itu semakin menjadi-jadi. Saya pikir juga bahwa ada jenderal-jenderal yang backing kami di belakang kami. Saya tidak perlu sebut jenderal-jenderal, nama siapa jenderal-jenderalnya. Tapi yang jelas bahwa kalau saya sebut pasti bapak-bapak semuanya pasti tahu. Dan akhirnya karena merasa bahwa hebat seperti itu, kesombongan menjadi-jadi. Dan satu ketika saya percaya bahwa itu terjadi buat saya. Saya ini sudah seringkali overdosis, tapi itu overdosis yang paling parah yang saya alami pada saat itu. Waktu itu saya alami overdosis di salah satu diskotik ternama di Jakarta pada saat itu, diskotik Kaliber 22. Jadi waktu itu saya kawal pilot pribadinya Presiden 32 tahun yang memimpin negeri ini pada saat itu. Saya kawal pilot pribadinya beliau waktu itu. Nah, waktu saya kawal, dia kebetulan waktu itu bawa ekstasi dari Belanda. Dia bawa inek dari Belanda. Lalu waktu itu saya ini sudah pakai heroin, saya sudah pakai sabu juga. Dan waktu itu saya nanti karena pakai inek dari Belanda ini, saya pikir inek ini kan sayang, kalau Belanda punya ini kan on-nya panjang. Kalau istilah diskotik itu on panjang. Jadi kalau saya nggak pakai sayang gitu. Akhirnya saya pakai. Lalu saat itulah saya overdosis. Saya overdosis, saya jatuh. Itu darah keluar dari mulut, telinga sama hidung saya. Lalu kemudian saudara-saudara saya bawa saya, larikan saya ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Waktu saya dibawa lari ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dalam perjalanan itu dingin sudah naik perlahan dari kaki, perlahan sampai di leher. Sudah sampai di leher, lalu saya sudah terbujur kaku. Pada saat itulah saya melihat dosa-dosa saya itu seperti film. Mulai dari waktu masih kecil suka nyuri kedondong orang, suka nyuri ayam orang. Kadang kita kenakalan remaja kan curi ayam orang, terus kita bikin acara begitu. Sampai dosa-dosa pembunuhan, darah orang yang saya bunuh itu terlihat itu mengalir itu seperti air, dan saya begitu ketakutan. Saya pikir ini saya akan mati dan pasti masuk neraka. Saya cuma ingat satu lagu sekolah minggu waktu itu, yaitu Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Saya nyanyi lagu itu. Tapi saya nyanyi tentunya pasti tidak dalam keadaan normal seperti sekarang, karena lidah saya udah pelok waktu itu. Lidah saya udah pendek. Dan ketika saya nyanyi lagu itu ulang-ulang, begitu sampai di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, saya percaya bahwa Roh Kudus lah yang membuat sehingga suster itu namanya Suster Paulina. Saya tahu Suster Paulina karena setelah sadar saya lihat papan namanya di netnya itu namanya Paulina P. Saya nggak tahu itu P itu Panjaitan atau P itu Pasaribu atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas bahwa Paulina P. Nah, suster ini dia bilang begini, waktu itu saya komunikasi dengan dia mungkin nangkap kata Yesus itu. Lalu akhirnya dia tanya pada saya, dia bilang, Bapak Kristen? Saya ngangguk. Saya bilang, iya, saya Kristen. Lalu dia bilang, lalu saya komunikasi dengan dia, seperti yang saya komunikasi dengan dia, saya bilang, suster tolong doakan saya. Karena sebentar lagi saya akan mati. Kenapa saya bilang saya doakan saya sebentar lagi saya akan mati? Karena saya tahu dosa apa yang sudah saya lakukan. Jadi maksud saya suster ini bisa berdoa kepada saya supaya sekiranya mungkin hari itu ajal saya tiba. Waktu Tuhan untuk ambil saya, cabut nyawa saya. Setidaknya ada pengampunan dari Tuhan Yesus sehingga kalau saya mati, saya bisa masuk surga. Amin. Jadi aman di dunia, aman di surga, maksudnya begitu. Nah, pada saat itu suster bilang, iya Pak, saya mau berdoa untuk Bapak. Dia bilang, sudah,
sudah berkeluarga, saya ngangguk, saya bilang sudah berkeluarga. Anak saya 2, waktu itu anak saya baru 2, Joanda dan Jessica waktu itu. Jordan belum lahir. Dan waktu dia tanya saya bilang anak saya sudah ada, saya bilang doakan saya suster, karena sebentar lagi saya akan mati. Karena memang saya merasa bahwa sebentar lagi saya akan mati. Dalam doa suster itu, jadi saya waktu komunikasi dengan dia juga antara sadar dan tidak sadar. Dan saya waktu suster berdoa buat saya kan dipasang deteksi jantung, saya dipasang, kemudian oksigen dipasang, lalu kemudian badan saya diinfus, tangan saya diinfus kiri kanan. Dokter ini dia tidak berani kasih obat kepada saya karena dia tahu bahwa yang sedang sakit ini adanya Pak Hercules. Jadi dia pikir nanti ketika dikasih obat ke saya, salah kasih obat, tiba-tiba saya mati. Itu rumah sakit bisa rata dengan tanah. Karena pasukan yang datang antar saya juga banyak. Dia lihat orang seperti itu, waduh, ini nggak bisa main-main, ini bukan sembarangan, ini bisa rumah sakit ini bisa dibakar kalau salah kasih obat, gitu kan. Nah akhirnya saya dikasih obat apa-apa. Lalu dalam keadaan sudah sesak napas dan dingin sudah naik, dan saya merasa bahwa sudah nggak ada punya napas. Lalu saya merasa bahwa saya dalam satu perjalanan yang jauh. Saya tiba-tiba rasa haus yang tidak pernah saya rasakan selama saya hidup di dunia ini. Saya teriak, saya haus, minum, saya minta minum. Tapi saudara-saudara saya tidak mau kasih saya minum. Mereka khawatir, menurut pengakuan mereka khawatir ketika mereka kasih saya minum, saat itu begitu saya minum, selesai. Mungkin nyawa saya langsung diambil. Lalu mereka nggak kasih saya minum. Terus suster ini sementara berdoa, saya dengar suara suster itu jauh sekali, padahal suster duduk di samping saya. Lalu tiba-tiba sementara suster berdoa, dokter datang pegang nadi saya. Kalau nggak salah saya baca name tag-nya itu namanya Dokter Alex. Dia pegang name tag saya, dia pegang tangan saya, nadi saya, lalu dia geleng kepala di bawah, dia katakan bahwa sebentar lagi. Saya paham, saya nangkap maksud dia sebentar lagi itu apa. Maksudnya sebentar lagi saya akan koit, sebentar lagi saya akan mati. Waktu saya dengar seperti itu, dasar preman, mati juga mau ngajak-ngajak. Saya pikir di dalam ruang ICU itu kan ada sekitar 4 atau 5 orang bersama-sama dengan saya pada saat itu. Dan semuanya pada saat itu tuh denyut jantungnya kencang semua, yang masuk ICU pada saat itu. Jadi waktu saya dengar bahwa dokter katakan bahwa sebentar lagi, saya teriak sekencang-kencang mungkin. Antara sadar dan tidak sadar, saya merasa bahwa saya tidak sekencang-kencang mungkin. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Saya teriak 3 kali, kencang-kencang. Dan suster terus berdoa. Ternyata Tuhan boleh mengatakan, dokter boleh mengatakan saya mati, meninggal. Tetapi kalau Tuhan Yesus belum bilang saya meninggal, itu tidak akan terjadi. Karena dingin itu sudah sampai, sudah melewati batas hidung saya, dan saya sudah tidak sadar lagi. Saya cuma merasa bahwa saya ada dalam satu perjalanan yang jauh. Akhirnya suster itu dia terus berdoa. Suster dia berdoa cukup lama. Dan kemudian begitu suster itu dia berdoa setelah amin, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tiba-tiba dingin itu dia mulai turun perlahan-lahan. Perlahan-lahan sampai hilang. Maka genaplah firman Tuhan yang terang di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosa-dosamu dan Tuhan itu setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa-dosa. Akan mengampuni. Bahkan di dalam Yesaya dikatakan walaupun dosamu merah seperti kemeja akan diputihkan seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti daun kusumba akan diputihkan seperti bulu domba. Bahkan Yesaya 43 katakan bahwa engkau berharga di mataku. Dan waktu itu saya diselamatkan Tuhan. Saya selamat. Waktu itulah saya ingat bahwa saya dijemput oleh pilot pribadinya presiden kita 32 tahun ini. Pada saat itu saya dijemput oleh dia, dan kemudian saya diantar pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya ingat suatu artikel, pernah saya baca satu artikel bahwa bangsa Amerika waktu naik ke bulan, dolar itu satu dolar itu masih 1.000 perak pada saat itu.
Saya ingat bahwa waktu Amerika mau naik ke bulan itu, dia harus bayar per hari itu, kalau dirupiahkan itu 3 miliar, dia bayar oksigen untuk 3,5 miliar untuk naik ke bulan. Jadi kalau satu hari 3,5 miliar kali 365 hari, bulan pergi, bulan bumi, bumi bulan, bulan bumi, dia ya kali aja 3,5 miliar dikali 360 hari, 65 hari. Nah, saya ingat artikel itu, tiba-tiba tuh saya ingat artikel itu, lalu sepertinya Tuhan berbicara kepada saya seperti ini, Niko, tadi kamu bayar oksigen di rumah sakit berapa duit? Itu oksigen belum obat. Saya bilang 750.000 Tuhan. Lalu dia bilang, Niko, kamu tahu bahwa sejak dalam kandungan ibu kamu, saya kasih oksigen kamu dengan cuma-cuma. Mampukah kamu memberikan saya satu hari 750.000? Bayar oksigen yang saya berikan sejak dalam kandungan ibu kamu sampai kamu dewasa seperti saat ini. Saya berikan kamu yang terbaik, tapi masa sih kamu balas saya yang jahat? Saat itulah tiba-tiba air mata saya keluar. Saya ini seorang gangster, seorang tangan kanannya Bang Hercules, tetap paling susah untuk nangis, tapi hari itu saya tiba-tiba air mata saya menetes. Saya menangis, saya bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya minta ampun dan saya berjanji mulai hari ini, dari ujung kaki saya sampai ujung rambut saya, aku serahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Saya akan tinggalkan dunia. Haleluya. Saya bilang, saya akan tinggalkan dunia gangster ini, Tuhan Yesus. Saya tinggalkan dunia preman ini. Saya berkomitmen untuk mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi keputusan itu tidak semudah dan segampang itu. Karena antara saya dengan Bang Hercules, dengan ada beberapa saudara-saudara saya, kami ada sekitar berlima, itu ada perjanjian darah. Kita itu silet jari kita, lalu tetes darah di dalam gelas, lalu minum bersama-sama, dan tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Siapa keluar dibunuh. Nah, jadi pertanyaan, kalau saya keluar, saya mau kerja di mana? Saya harus bayar kontrakan saya bagaimana? Saya harus kasih makan anak istri saya seperti apa? Begitu. Akhirnya singkat cerita, tetapi saya tetap ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Dan harga yang dibayar cukup mahal. Memang ada harga yang harus dibayar. Memang ikut Tuhan Yesus itu, Tuhan bilang, tidak janjikan kesenangan, tetapi ikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan pikul salib. Tetapi di tengah salib itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan. Amin. Oleh sebab itu waktu itu saya ambil keputusan, saya harus berjuang untuk betul-betul mempertahankan iman saya. Bahkan sempat kakak Hercules tidak ngomong dengan saya beberapa bulan, karena ada beberapa kali kami harus ribut dengan beberapa gangster di Jakarta. Waktu saya dipanggil, saya nggak datang. Dan saya dicari-cari untuk mau dibunuh. Nah, satu ketika terjadilah keributan di mana ada teman kami yang meninggal dan namanya Fernando. Waktu itu dibawa ke rumah sakit Ciptong semua, diotopsi. Waktu itu dibedah, lalu tiba-tiba kakak Hercules lihat organ tubuhnya sudah tidak ada. Akhirnya terjadi keributan di sana, dan kantor kepala dokter forensiknya, Dokter Agus, waktu itu dipukul oleh kakak Hercules, pingsan dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi baru sadar. Kemudian rumah sakit Cipto waktu itu dihancur-hancurin. Karena mayatnya itu, organ tubuhnya itu di dalamnya udah nggak ada. Tali urutnya, ginjalnya, otaknya sudah nggak ada semua. Kakak Hercules marah dan cuma dicait pakai karung gitu, benang karung. Nah, saat itulah saya berdamai lagi dengan kakak Hercules. Kakak Hercules ditahan di Salemba, saya pergi ke sana, dan di sanalah saya berdoa dengan kakak Hercules. Saya ajak kakak Hercules untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat waktu itu. Lalu saya sampaikan bahwa saya sudah bertobat. Baru waktu itu, baru saat itulah saya baru berani bicara bahwa saya sudah bertobat, bla bla segala macam. Makanya waktu kakak panggil saya nggak berani, saya nggak bisa datang. Saya nggak datang itu karena saya rasa bahwa saya sudah bertobat. Singkat cerita, saya bertobat, saya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya pikir saya hanya mau jadi jemaat biasa, rajin kasih perpuluhan, persembahan, begitu seperti gitu. Ternyata Tuhan berkehendak lain.
saya, Tuhan Bapak rohani saya, Tuhan pakai Bapak rohani saya berbicara kepada saya, namanya Pendeta Jos Lamel. Lalu Pak Jos Lamel sampaikan bahwa Niko, kamu harus jadi pendeta. Nah, waktu itulah saya ambil keputusan, saya sekolah teologi, dan waktu itu saya sekolah di HIT, Harvest Theological Seminary, International Seminary, Harvest International Theological Seminary. Jadi saya kuliah di sana, akhirnya saya lulus, dan kemudian saya melayani Tuhan. Waktu itu jalan, saya juga kuliah hukum. Saya lulusan S1 di Universitas Bung Karno, S2-nya di Jayabaya. Dan puji Tuhan saya bisa lulus dengan cum laude di Jayabaya. Nah, akhirnya Tuhan pakai saya baru sadar bahwa kenapa saya harus jadi lawyer. Pada saat saya sidang, saya bela perkaranya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Agama. Tidak ada satu lawyer Kristen pun yang berani tangani perkaranya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim pada saat itu. Karena sekali sidang itu ada 1.500 EPI yang datang. Dan yang kita lawan ini bukan cuma Pendeta Saifuddin, bukan cuma EPI yang kita lawan, tetapi jaksa, hakim, bahkan polisi berpihak ke sana. Karena ini menyangkut penistaan agama. Ya, tahulah kalau kaum minoritas itu dibuat seperti apa. Nah, waktu hari pertama sidang, tidak ada yang dampingi beliau. Tapi Bapak rohani saya bilang, Niko, kamu berani gak pegang ini perkaranya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim? Saya bilang, saya siap ke atas perintah Presiden Sungai Yordan, saya siap untuk laksanakan perintah. Akhirnya, kami ada 11 lawyer yang tangani perkara itu. Dari 32 lawyer yang lain mundur semuanya. Tinggal 11 lawyer saja yang bertahan. Lalu saya bilang, kalian gak mundur? Mereka bilang, kalau kakak berani, kami juga berani. Akhirnya kami 11 orang tangani perkara itu. Saya sendiri, Pak, mohon maaf, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saya yang bela perkara itu, saya yang keluar uang untuk lawyer-lawyer ini. Sekali sidang itu, Pak, saya harus bayar per lawyer itu 2 juta. Kali saya sendiri tidak dibayar, yang 10 itu harus dibayar, jadi harus sekali bayar itu 2 juta, berarti 2 kali 10 berarti 20 juta. Sampai selesai sidang saya habis 500 juta Pak, untuk bela perkara itu. Dan waktu saya bela perkara itu oleh anugerah Tuhan, putusan 4 tahun, kami banding sampai kami kasasi. Akhirnya beliau dapat asimilasi, jadi hanya 1 tahun 2 bulan. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan beliau boleh bebas. Dan hari ini ketika saya duduk di sini, ini semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Secara manusia tidak mungkin, karena kalau waktu kami di Tanah Abang itu, lawan kami bukan gangster lagi, tetapi lawan kami ini pas pampres. Kami sering ribut dengan pas pampres. Itu peluru lari di atas kepala itu. Itu udah seperti biasa. Perang di Vietnam itu udah seperti biasa di bongkaran Tanah Abang itu. Jadi kalau bisa hidup sampai saat ini semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika saya bertobat, saya punya beban bahwa saya harus memenangkan saudara-saudara saya yang masih hidup dalam dunia gangster. Karena di bawah saya dengan KKR Kudas ada 150.000 gangster di Jakarta ini, Jabodetabek ini. Jadi kalau kami bilang Jakarta cerah-cerah, Jakarta mendung-mendung. Tapi oleh anugerah Tuhan ketika saya bertobat, ada 5.000 gangster yang ikut saya bertobat. Haleluya. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya gembalanya agak sedikit unik. Jemaat saya itu mantan preman semua. Jemaatnya itu mantan preman semua. Jadi itulah sedikit kesaksian saya, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke Pak Niko, suatu kesaksian yang luar biasa. Saya mendengarkan dengan seksama. Rasanya Bapak harus berjanji dengan saya, jika suatu hari kelak saya mengundang Bapak lagi, karena masih banyak yang saya ingin tanyakan.
Tetapi oleh karena waktu, saya harus berbagi kepada narasumber yang lain, Ya. yaitu Pak Jody Cross Ante. Selamat malam, Haleluya. Pak Jody. Selamat malam. Ya, tadi saya mendengar sepintas, ternyata Pak Jody yang baru ulang tahun ke-41, Ya. punya background juga tidak bagus. Walaupun sekarang Tuhan sudah ubahkan menjadi pegiat sosial, kami pun ingin mendengarkan. Karena apa? Kalau tadi sudah mendengar dari dunianya Pak Niko, dunia kekerasan, bidangnya Pak Jody mirip-mirip sama-sama dunia gelapnya, tetapi ini di bidang narkoba. Saya ingin tanyakan, apa sih sebetulnya yang menarik di dunia narkoba itu tadi, sehingga banyak orang terjerumus di dalamnya. Terus kemudian, orang biasanya yang sudah terikat dengan narkoba, itu semacam punya kecanduan. Kenapa seorang Jody Cross Ante bisa keluar dari sana? Silakan Pak Jody. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Selamat malam. Ya. Sebenarnya ini anugerah Tuhan ya, luar biasa banget gitu ya. Tuhan bisa ubahkan saya, walaupun bagi saya belum sesempurna yang Tuhan inginkan gitu lah. Itu kan ada proses seperti tadi Bang Niko bilang, tobat kumat gitu ya, tomat ya. Tomat. Ya. Ya, itu saya alami itu berkali-kali jatuh bangun gitu loh. Karena memang kalau lihat mau ceritakan dari awal, dari umur 5 tahun saya sudah baca Alkitab gitu. Oma saya kebetulan buta. Karena oma saya tidak bisa melihat, oma saya minta saya bacain Alkitab. Dibacakan. Ya, 1 hari 5 pasal itu sampai kelas 3 SMP. Jadi kalau dihitung mungkin sudah 20 kali saya baca Alkitab kali ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Yeah. Dan itu berulang-ulang. Setiap kali tamat baca lagi. Karena kecanduan baca Alkitab, jadi apa ya? Sampai dijuluki Alkitab berjalan. Ditanya ayat apa, saya langsung sebut, saya hafal. Wah, luar biasa. Bahkan dari SD sampai SMP juara cerdas cermat Alkitab gitu. Pokoknya kalau ada lomba tentang agama, saya pasti ikut. Bahkan sering jadi utusan sekolah. Sampai udah kayak pendeta cilik dulu ya, dijulukin gitu. Nah, sampai akhirnya saya sama teman-teman dijuluki Alkitab berjalan. Nah, waktu tahun 96 saya tamat SMP, saya dibawa ke Jakarta. Tujuannya mau sekolah Alkitab. Jadi nggak lanjut ke SMA, tapi lanjut ke sekolah Alkitab. Itu di Petamburan ya. Nah, tapi belum sempat daftar, udah drop out, udah overdosis. Kenapa? Karena selama sekolah tinggal di Pastori, setiap hari Minggu ikut pelayanan, jadi singer, jadi worship leader, tapi ujung-ujungnya selesai ibadah narkoba lagi. Karena pergaulan waktu itu kan, Nah, pagi bersihin ruang ibadah 4:30 pagi, bersihin ruang ibadah, jam 7 ibadah, siangnya ketemu teman-teman narkoba lagi. Hampir setiap ada kegiatan ibadah, sesudahnya pasti kita narkoba. Atau sebelum ibadah kita ngeganja dulu, Pak. Ngeganja dulu. Yeah. Gitu. Itu selama 2 tahun saya alami, dan akhirnya overdosis berkali-kali. Sampai terakhir overdosis di kolam baptisan. Saya disuruh sama gembala saya bersihin kolam baptisan. Dia nggak tahu saya lagi mabok ganja waktu itu. Dan akhirnya overdosis dan lumpuh 2 bulan. Itu saya ngalamin sekali. Lumpuh 2 bulan sampai nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, gigi aja ngilunya minta ampun, nggak bisa digerakin semua tulang. Gitu. Itu tahun 98 gitu. Nah, setelah itu tahun 96 saya dibawa ke Jakarta, tahun 98 saya dipulangkan ke Manado karena lumpuh. Nah, di Manado teman-teman saya tahunya saya udah pendeta. Udah hamba Tuhan gitu. Waktu itu masih umur 18 tahun ya. Mereka pikir saya sudah pendeta karena bahasanya bahasa rohani terus. Iya. Artinya saya menutupin kemunafikan saya gitu. Saya nutup bahwa mereka pikir saya sudah pendeta kan. Saya pulang Manado, saya bicara rohani dengan teman-teman, ujung-ujungnya jatuh juga gitu. Jatuh ke pergaulan yang buruk gitu.
narkoba lagi dengan teman-teman, sampai akhirnya menghamili anak orang. Nah, setelah hamil anak orang, nikah pada umur 20 tahun, tahun 2000 ya, tahun 2001 anak saya meninggal kesiram air panas gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya merasa ini teguran dari Tuhan ya, merasa teguran dari Tuhan karena saat itu saya bekerja sebagai room boy ya di salah satu hotel. Nah, itu merangkap sebagai germo juga. Jadi germo itu saya jalani itu sekitar 7 tahun dari 2001 sampai 2007. Jadi germo, jadi pengedar narkoba, jadi bandar narkoba. Pokoknya hidupnya itu jadi amburadul kacau balau gitu. Dan satu waktu saya ketangkap. Tahun 2007 saya diancam 15 tahun penjara, tuntut 5 tahun, bebas murni tanpa putusan sidang. Nah, kenapa bisa bebas murni? Itu pun jadi pertanyaan besar bagi teman-teman yang ada di penjara waktu itu. Karena mereka pikir kasus seperti yang saya alami ini kan komplikasi sampai diancam 15 tahun penjara. Saya bilang di papan aspirasi saya itu saya tulis ancaman 15 tahun penjara, bebas murni, bebas demi hukum. Ya. Itu saya tulis dan saya doakan setiap hari. Saya taruh di pintu masuk sel, itu kan harusnya nama Yodi Krosante, ancaman 15 tahun, kasusnya apa, ya kan? Pasal berapa. Nah, ini saya tulis nama bebas murni, bebas demi hukum tanpa putusan sidang. Jadi tulisan itu saya imani selama 9 bulan dan akhirnya saya bebas tanpa putusan sidang. Dan itu saya bilang sama teman-teman, bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya. Ya kan? Nah, amin. Di saat saya bebas saat itu, saya berhenti yang namanya rokok, alkohol, drugs. Sampai sekarang saya tidak konsumsi alkohol, drugs dan miras. Sampai sekarang. Jadi sudah berapa tahun tuh dari 2008 sampai sekarang ya. Tidak menyentuh sama sekali. Nah, walaupun pergaulan saya masih di sekitaran situ, masih berputar di situ terus. Gitu. Saya selalu berusaha untuk menjadi contoh di mana saya bergaul. Ya kan, di mana saya bergaul, di mana saya nongkrong, saya berusaha untuk menjadi teladan buat mereka. Tidak merokok, tidak alkohol, tidak narkoba. Tapi pergaulan saya makin masuk ke dalam. Jadi saya tidak memandang suku, ras, dan agama ya. Saya bergaul semua, saya berusaha menunjukkan seperti yang saya pakai ini. Udah. Iya. Ya. Saya berusaha untuk menunjukkan gitu bahwa setiap anak-anak Tuhan harus jadi contoh, harus jadi terang. Walaupun kita masih seperti kata Bang Niko tadi ya, masih tomat ya. Kadang masih tomat kumat. Tapi saya tidak mau berhenti untuk memberikan yang terbaik, memberikan contoh kepada teman-teman. Gitu kira-kira Pak. Bahkan waktu saya diancam itu ancaman 15 tahun penjara, mungkin bagi teman-teman lain yang ada di penjara mungkin berpikir, waduh 15 tahun kayaknya lama banget ini ya, putus asa pasti ada, kecewa pasti ada, ya kan? Tapi bagi saya, kalau saya mengimani apa yang saya tulis, saya yakin saya bebas, saya merasa tidak tertekan. Saya merasa tidak ada tekanan, saya merasa tidak kecewa gitu. Saya jalani, enjoy, dan pada akhirnya Tuhan bebaskan saya 9 bulan tanpa putusan sidang itu. Dan itu menjadi kesaksian saya di mana-mana pun. Bahkan bagi teman-teman saya yang ada di penjara, ketika mereka kasih tahu saya mereka di penjara, saya kasih tahu mereka, nih pegang ayat ini. Mazmur 27 ayat 10 itu ayat saya banget kan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tetap menyambut aku. Jadi terus saya sampaikan ke mereka, sekalipun kamu ada di penjara, kalau kamu merasa ditinggalkan sama orang tuamu, sama teman-temanmu, percaya bahwa Tuhan selalu menyambut kamu gitu loh. Bahkan percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih berlaku dan akan terjadi pada orang yang percaya. Dan puji Tuhan, banyak teman-teman yang di saat mereka sementara proses sidang, mereka mendapat jawaban yang sama gitu loh, bebas murni. Itu ada beberapa yang mengalami hal itu. Padahal ancaman mereka itu di atas 5 tahun. Karena kasus yang berat kan. Ancamannya di atas 5 tahun, kasus yang berat gitu. Iya, betul. Bahkan saya sering bilang ke mereka, apalagi teman-teman yang kasus narkoba. Saya bilang, kenapa saya bisa berhenti dari dunia narkoba? Karena waktu awal kita mencoba, buat saya itu karena niat.
Iya kan? Waktu kita mencoba ngerokok, alkohol, narkoba itu semua karena niat. Berhenti pun harus karena niat, bukan karena coba-coba. Kalau kita mau berhenti cuma oh ya sehari ini 2 linting, besok 1 linting, besoknya lagi setengah linting, itu tidak akan berhenti secara tidak akan berhenti secara akurat ya. Pasti akan berubah lagi. Besok seminggu ke depan pasti nambah lagi ya, coba lagi lah, ya kan? Dan itu yang terjadi. Nah, saya pribadi berapa kali saya pergi ke diskotik, diajak teman-teman ke diskotik. Waktu mereka tawarin saya tolak. Sampai mereka bilang begini, ini susah banget mau jatuhin jodi dalam hal narkoba, dalam hal rokok maupun miras. Mereka sering ngomong gitu. Sampai saya bilang ke mereka, kalau saya sudah punya prinsip, saya ingin berhenti rokok, saya ingin berhenti narkoba, saya ingin berhenti yang namanya miras, saya pasti tidak akan mencobanya lagi. Dan itu sudah terbukti dari tahun 2008 sampai sekarang. Tidak pernah mencoba lagi, mencicipinya lagi. Nah, saya bilang ke teman-teman, kalau kalian habis makan cari rokok, contoh, habis makan harus merokok, saya bilang itu sugesti, ya kan? Nah, saya bilang itu sugesti. Apalagi kalau malam minggu kalau nggak ngeganja, nggak nyabu, kayaknya nggak keren, ya kan? Nah, saya bilang itu karena bawaan sugesti yang sudah mendarah daging gitu. Mungkin itu adalah sudah intimidasi dari roh narkoba gitu. Untuk harus malam minggu harus keren dengan narkoba, ya kan? Nongkrong sama teman-teman kalau nggak ngerokok nggak keren, betul nggak? Nah ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman bahwa lu keren kalau lu nggak ngerokok, lu keren kalau lu nggak narkoba, lu keren kalau lu nggak miras. Nah, kenapa? Karena kalau betato sama kayak saya begini kan orang langsung berpikir bahwa ini narkoba, ini pasti perokok, ini pasti alkoholik gitu. Orang pasti berpikir begitu. Tapi begitu ngobrol dengan saya tunjukin, saya buktikan bahwa saya nggak ngerokok, saya nggak narkoba, saya nggak miras. Dan mereka melihat sendiri. Akhirnya jadi kita memberikan pelayanan, kita mau pelayanan kepada mereka kan tidak harus dengan bawa Alkitab gitu. Iya kan? Kita nggak harus pakai dasi, pakai jas gitu. Tapi cukup menunjukkan perilaku seperti apa yang Tuhan mau. Iya kan? Nah, ini yang sering saya implementasikan gitu. Mau kemana pun saya pergi, saya pakai baju yang apa adanya gitu. Tapi agak-agak sopan gitu. Berarti ya nunjukin tato. Tapi bukan berarti saya pecandu. Bukan berarti saya alkoholik atau perokok ya. Ini yang sering saya bawa dalam kehidupan saya sehari-hari. Bahkan di tim Bangun 86 sendiri, semua anggota saya itu ex-napi, rata-rata ex-napi, 90% ex-napi gitu. Semua bertato tapi tidak perokok, tidak narkoba, tidak alkoholik gitu. Bahkan sudah sering kemarin besok hari ini genap 21 hari dapur umum pandemi COVID-19 PPKM yang saya bikin di Jakarta ya. Bahkan kita buka sudah 8 cabang dapur umum sampai ada di Jogja, Semarang dan Solo. Itu inisiatornya saya. Kenapa? Saya mau menyampaikan kepada dunia luar bahwa orang-orang seperti kami yang bertato begini bukan berarti kita nggak bisa berbuat untuk bangsa. Orang-orang yang seperti kami ini bukan berarti tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Ya kan? Gitu. Karena banyak orang terlalu berpikir negatif ya. Orang-orang bertato ya nggak mungkin mereka bisa melakukan hal yang positif, ya kan? Nggak mungkin mereka bisa menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Kira-kira begitu kan? Banyak ini berpikir seperti itu. Tapi ya saya puji Tuhan ya. Sampai saat ini Tuhan masih percayakan kami, teman-teman ya istilahnya komunitas tato, tapi masih bisa memberi makan ribuan orang. Sampai hari ini kami sudah selama 21 hari ini kami sudah masak 20.000 box lebih dan dibagikan kepada warga yang terdampak PPKM maupun yang sedang isoman di Sejabodetabek. Ya, sampai hari ini. Besok pagi kita mulai start lagi jam 3 subuh masak untuk 1.500 box yang akan dibagikan ke anak-anak jalanan dan kepada warga yang sedang terdampak isoman, terdampak PPKM dan isoman gitu. Kita mulai dari tanggal 6 Juli sampai kemarin baru diperpanjang lagi sampai tanggal 2 kan, dan kita sepakat untuk lanjut lagi sampai tanggal 2. Artinya kehidupan kita di masa lalu yang buruk
kita merubah image pandangan orang terhadap kita itu dengan hal-hal yang berbau spiritual, yang berbau yang terlihat positif gitu. Tapi murni kita lakukan dari hati, tidak dengan paksaan, tidak dengan tuntutan gitu. Nah ini yang sedang kita jalani gitu. Artinya kan mau jadi gimana Tuhan merubah kita kan? Tuhan merubah kita kan beda-beda. Seperti Bang Niko dengan latar belakang seperti itu, dan saya latar belakangnya seperti itu, Pak Roni juga latar belakangnya mungkin berbeda, tapi Tuhan pakai kita tidak dengan gambaran yang sama, ya kan? Tapi serupa dengan Tuhan gitu loh. Artinya Amin. Pak Roni dengan dandanan yang pakai dasi, saya dengan dandanan seperti ini, Bang Niko dengan dandanan seperti itu, ya kan? Tapi tujuannya adalah memenangkan jiwa, menjangkau jiwa, ya kan? Gitu. Seperti Bang Roni bilang tadi juga, Bang Niko bilang tadi, saya sebenarnya saya ngefans dengan Bang Niko karena saya berapa kali buka YouTube, wah keren nih Bang Niko nih. Ya Bang Niko ya. Jadi sebenarnya berapa kali saya buka YouTube gitu. Bahkan kemarin saya waktu dihubungi oleh Sister Erika, dihubungi sama Sister Erika, saya kaget, wah ini serius nih dengan Bang Niko. Ya kan, walaupun belum ketemu, tapi saya berapa kali buka YouTube-nya, ya kan? Oh, haleluya. Kenapa? Karena gini. Diam-diam penggemar ini ya. Iya, diam-diam penggemar ini. Karena gini, saya dekat dengan beberapa gangster, teman-teman gangster, dengan Bung John K juga saya dekat. Karena kemarin beberapa kali saya kunjungin beliau di Polda, gitu. Bahkan pernah pelayanan bareng waktu Bung John keluar dari Nusa Kambangan, kita bikin pelayanan di rumahnya, gitu. Nah, bahkan ada namanya grup Aliansi Timur Indonesia, kebetulan saya juga salah satu pendirinya. Jadi saya dekat dengan anak-anak NTT, anak-anak Ambon. Nah ini wadah yang kita bangun untuk merubah image anak-anak Indonesia Timur. Seperti tadi Bung Niko bilang, ini kalau anak-anak Indonesia Timur tuh identik dengan debt collector, penjaga lahan, bahkan ya sering kali terjadi chaos, ya kan, konflik di lapangan. Nah ini Aliansi Timur Indonesia ini saya salah satu pendirinya. Nah kita ada beberapa orang dan berbeda suku wilayah Indonesia Timur, kita sepakat bentuk yang namanya Aliansi Indonesia Timur untuk dengan visi untuk merubah image pandangan terhadap anak-anak Indonesia Timur. Yang mana tadi debt collector, ya, pembunuh bayaran dan lain-lain. Nah, ini kita mau coba merubah, bagaimana caranya merubah dengan penampilan kita, casing kita kayak gini, ya kan? Tapi bagaimana supaya orang melihat bahwa anak Indonesia Timur mereka juga punya hati untuk melayani, untuk menjadi bangsa dan negara. Ya ini yang sedang kita lakukan gitu. Mungkin Bang Niko kenal dengan Bung Adindale ya, pendeta Adindale. Nah beliau kebetulan dekat sekali dengan saya. Dan kita sering adik saya itu. Iya. Adik-adik ya, itu sama-sama kita di Aliansi Timur Indonesia. Nah, jadi kayak kemarin kita kumpul ada seribu lebih kalau nggak salah itu, kita kumpul semua di Senayan, dan itu visi kita sebenarnya, misi kita ke depan itu adalah menunjukkan ke dunia, ke mata dunia bahwa anak Indonesia Timur bukan lagi debt collector, bukan lagi penagih hutang, bukan lagi penjaga lahan, atau bukan lagi pembunuh bayaran. Tapi semuanya adalah anak-anak yang bisa dipakai Tuhan untuk mengambil bagian dalam bangsa dan Indonesia, untuk merubah bangsa dan Indonesia itu. Ya kan? Luar biasa. Gitu. Jadi bukan cuma seperti yang orang bilang anak Indonesia Timur, aduh preman. Ya kan? Kita bosan dengan kata-kata preman. Udah kita bahkan kita sepakat kalau bisa jangan sebut preman lagi. Ya kan? Jadi memang kalimat ini tidak bisa hilang, kata-kata ini tidak bisa hilang. Tapi saya bilang sama teman-teman, gimana caranya supaya kita ini tidak disebut preman, tapi disebut sebagai anak-anak yang membawa terang. Saya sampaikan ke mereka, gimana caranya? Yuk kita buat kegiatan yang positif. Yuk kita buat diskusi tentang bahaya narkoba, diskusi tentang bagaimana menjangkau jiwa buat sesama anak-anak yang casing kita sama. Gimana supaya kita bisa bawa mereka ke gereja, gimana supaya kita bawa mereka sampai ke kolam baptisan. Itu yang menjadi topik pembicaraan kita ketika kita berkumpul di Aliansi Timur Indonesia. Gitu, Bang. Oke. Ya mungkin waktu kali ya, mungkin itu aja dulu ya dari saya.
Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus, untuk Pak Jody dan Pak Niko. Haleluya. Haleluya. Oleh karena terbatasnya waktu, saya mau tawarkan lebih dulu kepada Bu Erika. Apakah Bu Erika masih mau bertanya kepada kedua narasumber kita, atau kita langsung berikan kesempatan ini kepada para penonton, para peserta? Silakan Bu Erika. Bu Erika. Saya mungkin hanya mau memberikan satu pertanyaan kali ya, yang mungkin karena saya juga merasa tertarik tadi saat mendengar Pak Jody mengatakan bahwa mereka itu masak untuk ribuan orang. Nah, saya juga pernah mencicipi masakannya Pak Jody. Jadi selain wajahnya yang ganteng, dia juga master chef ternyata, Pak. Nah, yang saya mau tanya, dari mana bisa belajar masak seenak itu dan bisa secepat itu? Ya, tadi saya sebut bahwa oma saya buta. Oma saya, waktu saya mengenal oma saya, mungkin umur 5 tahun, oma saya sudah buta, tapi dia kepala koki. Sampai ke saya umur kelas 3 SMP, selain tugas saya membacakan dia Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya menjadi mata dan tangannya dia dalam meracik bumbu untuk masak. Jadi saya belajar langsung dari oma saya. Dia buta, tapi dia tahu komposisi menu, komposisi bahan yang akan dipakai. Jadi dia ajarkan saya secara otodidak. Maksudnya dia ajarkan langsung. Saya tidak belajar dari buku, saya tidak sekolah master chef, tapi dia yang ngajarin saya bagaimana lewat penciuman. Ini sudah ditaruh garam apa belum? Kita bisa cium pakai hidung. Cuman dicium doang, ini sudah taruh garam. Gitu. Karena saya lihat langsung dari dia. Luar biasa ya. Nah, sekalipun oma saya buta, kadang-kadang saya suka iseng. Saya tanya, ini ya kan? Nah, dia cuma deketin ini, cium baunya, ini belum taruh garam. Begitu dia cicipin, betul, belum taruh garam. Saya diomelin. Jadi dari situ saya belajar gitu loh. Dari saya umur 6 kelas 6 SD, saya sudah belajar masak nasi. Itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD saya sudah belajar masak nasi. Tapi kalau dari umur berapa itu sudah bisa pegang barang, oma saya bilang tolong taruhin ini. Jadi tangan saya dipegang, garamnya taruh di tangan saya. Taruh di sini. Jadi menu ini untuk menggaraminya pakai tangan saya. Gitu. Nah, yang takar garamnya adalah oma saya. Jadi menu untuk makan 5 orang, dia tahu berapa takaran garam yang harus ditaruh. Ditaruh di tangan saya dan saya yang taruh di makanannya. Gitu. Dan itu sampai kelas 3 SMP. Makanya dari situ saya belajar dan saya bisa jadi seperti sekarang, saya bisa masak dalam jumlah untuk makan 1.000 orang, saya tahu berapa jam saya harus prepare dan berapa jam harus disajikan. Gitu. Karena oma saya bilang kalau mau jadi kepala dapur bukan cuma tahu masak, tapi harus tahu manage mana yang mau dimasak duluan, mana setelah nasi, mana yang harus diolah lagi gitu loh. Jadi ketika waktunya di packing, misal jam 9 pagi harus di packing, semua sudah ready. Nah itu yang harus dilakukan gitu. Nah artinya kalau menjadi kepala dapur kan bukan cuma tahu masak, tapi tanggung jawab rasa juga harus kita tahu. Jangan sampai ada yang keasinan atau keracunan, ya kan? Apalagi untuk makan sekian ribu orang. Untuk makan sekian ribu orang, saya harus bawel di dapur, ya kan? Saya harus teliti satu persatu gitu. Mana yang sudah dibumbuin, mana yang sudah dipersiapkan, dan mana yang harus disajikan, mana yang harus di packing lebih dulu. Nah, itu saya harus awasi gitu supaya tidak terjadi kesalahan. Karena kalau ada salah sedikit dikomplain itu nggak enak di sini, nggak enak di hati kalau dikomplain, ya kan? Kalau dibilang enak pasti kita merinding. Kalau dibilang enak pasti kita merinding, ya kan? Merinding, wah ya bersyukur nih masakan kita dipuji orang karena enak. Tapi kalau dibilang ada yang keracunan, nah ini bisa-bisa drop, ya kan? Bisa-bisa mental kita yang kena. Kenapa? Karena ini untuk makan 1.000 orang, 2.000 orang. Apalagi kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan kita,
ini tantangan. Ada orang yang tidak senang dengan kita, ini ya satu hal yang membahayakan gitu kalau kita tidak antisipasi. Makanya kalau bicara dapur umum itu ada tanggung jawab yang besar. Dan di dapur umum ini saya punya moto, saya sering bagikan ke teman-teman sebelum mulai kita briefing. Saya bilang kita harus satu komando, satu rasa, satu perasaan. Kalau satu komando artinya kalau saya bilang A, semua harus bikin A. Kalau saya bilang B, semua harus B. Nggak boleh dibikin yang lain-lain. Artinya jangan masak suka-suka gue. Kalau takarannya sudah ditaruh, ya harus sesuai takaran. Jangan tambahin atau jangan kurangin. Gitu. Karena kalau ditambahin bisa kelebihan, artinya bisa kelebihan dosis atau kelebihan garam. Ya kan? Nah, kalau dikurangin, bisa-bisa nggak berasa nih. Nggak berasa garam atau nggak berasa enak gitu. Nah, artinya sebagai kepala dapur punya tanggung jawab yang besar untuk memanage dapur umum. Ya kan? Karena di situ menyangkut ribuan nyawa orang. Ini yang penting, tapi yang paling penting adalah berkat 5 roti dan 2 ikan ini harus ada. Kalau nggak ada berkat 5 roti 2 ikan, ya fatal sudah. Iya kan? Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Jody. Sekarang saya akan lempar ke forum. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Dipersilakan bagi yang mau bertanya. Mohon izin kalau ada yang bertanya, minta tolong supaya kameranya dibuka supaya kami bisa spotlight. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, saya Pendeta Frankie Komaitan. Mohon izin apa bisa saya bertanya, Bapak Roni? Ya, silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Bapak silakan. Kepada Baik. siapa? Iya, saya join di grup ini karena saya dikasih link oleh Pak Jody. Iya. Jadi saya ikut dalam BCS ya, bukan calon surga. Iya. Nah, itu dahsyat kalimat ini dan bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Frankie. Saya Ketua PGPI Jakarta Selatan. Nah, PGPI ini adalah Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Iya. Dan saya ketuanya di Jakarta Selatan. Dan juga ada sahabat saya di DKI, Pendeta Ones Kili-Kili. Itu saudara dari Bapak Pendeta Nicholas Kili-Kili ya. Iya. Betul. Iya, itu sahabat saya di DKI, Pak. Kami sama-sama di PGPI DKI. Nah, puji Tuhan, luar biasa hari ini kita bisa menyimak kesaksian-kesaksian yang dahsyat. Dan memang kalau kita pelajari bahwa sebenarnya siapa kita? Kita ini kan firman Allah berkata, kita adalah Israel cangkokan, ya. Iya. Kalau kita lihat konteks ayat itu bahwa sesungguhnya kalau kita diangkat oleh Tuhan, tidak terlepas bahwa kita itu dari lumpur dosa. Nah, tetapi yang dahsyat hari ini kita lihat kesaksian-kesaksian yang dahsyat, baik dari Pak Pendeta Nicholas maupun dengan Pak Jody, itu memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita tidak punya hak untuk menjudge orang, nggak punya hak. Kita nggak punya kemampuan untuk berkata bahwa kamu orang berdosa, kamu tidak pantas masuk di gereja, kamu tidak pantas diselamatkan. Nah, maka saya suka lihat kalau ada hamba-hamba Tuhan yang terkadang menjudge orang, ya. Ada saya punya gembala musik, dia pemain keyboard, rambutnya gondrong dan dia punya tangan tatoan. Tapi dia main keyboardnya luar biasa, dia orang Manado. Nah, orang pernah bilang sama saya, Pak Pendeta, emang nggak ada pemain musik yang lain? Nah, terkadang orang cuma lihat casingnya, hanya lihat casingnya, tapi tidak melihat ketika Tuhan merubah orang itu dari yang tidak baik menjadi baik. Itu titik poinnya. Jadi seperti contoh, hari ini saya bangga dengan Pak Jody. Jujur aja bahwa kami di PGPI Jakarta Selatan menerima nasi kotak dari Pak Jody. Sudah 4 pendeta, Pak. Udah 4 pendeta. Satu pendeta itu mendapat 100 paket nasi kotak dan kami bagikan itu kepada jemaat yang
yang betul-betul terpapar COVID dan juga ada yang isoman. Nah, artinya di sini bahwa Tuhan bisa berkarya dari tangan-tangan di mana orang yang mungkin menganggap orang ini nggak baik, dia nggak bagus. Tapi hari ini kita sudah lihat kesaksian yang dahsyat bahwa Tuhan telah merubah. Dan puji Tuhan, terima kasih juga Pak Jody yang sudah bekerja sama dengan PGPI Jakarta Selatan dan juga dengan Pak Pendeta Onesimus, Pak Nikolas, Pak Pendeta Nikolas. Kesaksian yang dahsyat. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Pendeta Nikolas? Saya WA dengan teman saya Pendeta Onesimus Ribuwadu, dia orang NTT, dan dia bilang itu preman besar itu. Pak Pendeta Nikolas itu preman besar, tapi luar biasa, dia jadi hamba Tuhan di GBI, itu luar biasa. Itu anugerah Tuhan. Dan kesaksian yang dahsyat dari Pak Pendeta Nikolas bahwa bukan kemampuannya, tapi Tuhanlah yang mengangkatnya. Jadi saya Pak Roni sangat mensupport acara ini dan saya mendapat berkat. Saya mendapat berkat kesaksian dari Pak Pendeta Nikolas dan Pak Jody, saya mendapat berkat dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Kita masih punya waktu. Saya persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin langsung bertanya, boleh kepada Pak Nikolas, boleh juga kepada Pak Jody. Kedua narasumber kita hari ini punya keunikan masing-masing, tetapi satu yang luar biasa, bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Silakan. Silakan Pak Firman. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Mungkin Bu Sylvia. Silakan. Bu Elizabeth. Pak Andri, monggo Pak. Bu Cinta Dewi, atau mungkin Bu Susana Kesia. Saya mau tanya Pak. Silakan. Untuk Pak Jody. Ya, silakan. Boleh dibuka Bu, maaf. Kameranya boleh dibuka dulu. Pertanyaannya lupa. Senang kalau kameranya dibuka supaya bisa saling tahu. Ya, silakan Bu. Silakan. Kalau boleh tahu, makanan-makanan dibagikan itu menunya apa aja ya Pak Jody? Ya, menunya kita variasi ya. Tiap hari kita ganti menu. Wah, berarti bisa banyak masak ini ya, Pak Jody. Pak Jody Ya. ini. Jadi menunya variasi kita ganti. Hari pertama nasi goreng, hari kedua nasi kuning, hari ketiga ayam rica, hari keempat ayam kecap, hari kelima nasi goreng, dan seterusnya di rolling terus itu menunya. Bahkan kita by request. Banyak yang request minta nasi goreng. Nah, kalau nasi goreng kan agak rumit gitu kan bikinnya. Tapi kalau menu lain gampang gitu. Tapi kalau nasi goreng memang agak ribet. Ribetnya ya bikin kuras tenaga karena untuk ngaduknya itu satu wajan sekali goyang 70 porsi. Gitu. 70 porsi. Luar biasa. Kalau lihat di video di live FB ya kadang kami sering sama tim, saya sering bilang sama mereka harus ada laporan lewat sosmed gitu. Jadi di videoin gitu. Jadi semua bisa lihat kegiatan rutin dapur umum setiap hari dari pagi sampai selesai. Nah, hari pertama kita bikin nasi goreng, hari kedua kita nasi kuning, hari ketiga ayam rica, keempat ayam kecap dan seterusnya. Kenapa kita mesti ganti-ganti menunya? Walaupun pendistribusiannya itu beda-beda tempat tiap hari, bergantian tempat. Nah, tetap kita harus ganti menunya. Karena kalau menunya itu terus, nanti orang komplain, bisanya nasi goreng doang. Ya kan? Jadi kita mesti ganti menunya gitu. Walaupun pendistribusiannya beda-beda tempat gitu. Nah, ya puji Tuhan ya memang nasi goreng itu kan menu banyak orang yang suka gitu. Iya. Ya kan? Banyak orang yang suka dengan nasi goreng. Jadi kadang-kadang kita terima WA, besok kok ada yang request nasi goreng gitu loh. Jadi dari ratusan yang WA, kadang-kadang kalau mau baca semua kadang-kadang capek gitu. Belum belanja pasarnya, belum prepare bumbunya, belum masaknya. Udah gitu kita mesti balasin WA satu persatu.
ya kan, dari gereja ini kita mesti baca, dan bahkan kita mesti atur pendistribusiannya agar supaya tidak apa ya, artinya terbagi rata gitu loh, harus adil, ya kan. Bahkan karena permintaan saking banyaknya, masaknya pun kita harus tambah personil. Dan yang tadinya kita mulai jam 5 subuh, mau nggak mau kita harus mulai dari jam 2 subuh gitu. Jam 2 kita sudah mulai setiap hari. Karena yang tadinya kan masak cuma buat 500 porsi kan. Tapi karena permintaan banyak, akhirnya kita mesti masak sampai 1000 sampai 2100 paling banyak. Sesuai dengan permintaan gitu. Bahkan pendistribusiannya pun bukan cuma di DKI, tapi sudah sampai se-Jabodetabek. Nah, hari kelima kita buka dapur umum karena permintaan dari Jabodetabek banyak. Mau nggak mau kita buka cabang lagi di Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, bahkan sampai Jogja, Solo, dan Semarang. Nah, di Semarang pun kita buka, puji Tuhan ya, kemarin diminta sama Gubernur Jawa Tengah kalau bisa buka di Semarang, ya kan. Nah, bahkan di Solo pun diminta buka di Geraha Sababwana depan rumahnya Presiden Jokowi. Nah, harusnya besok kita sudah berangkat ke Semarang. Cuma karena situasi dan lain hal, akhirnya kita putuskan tetap lanjut di DKI. Karena permintaan di DKI itu tambah lagi perpanjang PPKM, permintaan makin banyak. Udah sampai 3.000 permintaannya. Permintaan di list kita untuk besok udah 3.000 lebih. Yang minta untuk nasi box. Nah, kebetulan menu besok itu nasi goreng spesial lagi. Karena request paling banyak nasi goreng. Untuk dananya bagaimana itu Pak Jody? Nah, itu sih yang besar. Dananya itu ada sponsor kita dari Amerika Bersatu, dari Hope, bahkan dari World Vaccine Update, dan dari DAG, Demi Anak Generasi. Bahkan dari gereja juga ada, dari GBI Ministry, dari Pak Gilbert Lumoindong. Beliau support setiap hari. Gitu. Maka ini topinya topi khusus dari Pak Gilbert. Ini kamu hebat. Jadi artinya semua di saat situasi seperti ini ada orang-orang yang mau berbagi, peduli. Mau peduli. Nah, buat mereka kami bilang kamu hebat. Gitu. Bahkan Amerika Bersatu kami bilang kamu hebat karena kamu mau berbagi. Ya kan, nah kami hanya tim yang masak di dapur, kami nggak pegang anggaran. Jadi saya list belanja untuk masak besok, saya kasih ke mereka yang belanja, mereka yang kirim bahan dapur umum, kita yang mengolah. Jadi kami kami terapkan yang namanya transparansi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan gitu. Bahkan tim dapur tidak pegang uang, kami hanya mengolah masakan. Gitu Pak. Iya. Gitu Bu. Luar biasa. Luar biasa Pak. Iya. Oke, ada yang lain? Kan itu ribuan, saya setiap hari hanya buat 50 nasi box aja kayaknya udah capek banget. Dan kalau di dapur kita sama Pak di rumah. Ya Bu, kalau di dapur kita ini memang hampir semuanya paling banyak laki-laki ya. Karena laki-laki Manado ini, cowok-cowok Manado kan memang dikenal jago-jago masak kan. Iya. Ya, jadi saya bilang sama mereka, nah mereka juga ada beberapa teman-teman yang punya kantin. Nah, karena kantin mereka kena dampak PPKM, tutup, warungnya warung makannya ditutup, akhirnya mereka masuk ke dapur. Daripada nganggur diam di rumah, mendingan masuk ke dapur umum. Nah, teman-teman inilah yang setiap hari masak bareng kita di dapur, Bu. Biasa. Gitu. Akhirnya ya daripada diam di rumah katanya kan, mendingan jadi dampak buat orang lain. Benar. Ya. Tapi Oke, jika ada yang lain silakan Bu. Ada yang lain? Saya boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Saya mau bertanya sama Pak Nikolas, Pak Pendeta Nikolas Kili-Kili. Oke, silakan Pak Niko, langsung.
Pak Pendeta Nicholas. Baik, Pak Pendeta, saya mau tanya, ini tertarik banget dengan ceritanya ya. Backgroundnya preman tuh serem ya kalau kita lihatnya. Serem sekali. Serem banget. Tadi kalau saya lihat, ya ampun, itu Lucifer kalah kali ya. Lucifer aja nggak punya peran, nggak punya background preman ya, cuman bisik-bisik doang, mempengaruhi doang. Tapi ini langsung eksekusi. Pertanyaan saya, begitu Pak Pendeta bertobat, bagaimana komunikasi dengan mereka yang belum mengalami pertemuan? Memang ini kalau bertobat ini pertemuan khusus dengan Tuhan ya. Tapi kira-kira bagaimana komunikasi Pak Pendeta? Apa menjauhkan mereka? Terus bagaimana penerimaan mereka terhadap Pak Pendeta? Apakah masih ada komunikasi yang lebih lanjut? Dan berikutnya, apakah Pak Pendeta juga punya program untuk mereka mengarahkan ke yang lebih baik? Kira-kira begitu, Pendeta. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi ini tantangan. Ketika saya bertobat, memang Tuhan taruh di hati saya, kerinduan saya untuk kita dimenangkan untuk memenangkan. Kita diberkati untuk memberkati. Iya, amin. Amin. Oleh sebab itu, ketika sesuai dengan Yehezkiel 33 ayat 18-19, dia berkata bahwa jika aku berfirman, hai orang jahat, engkau akan mati. Dan engkau yang tahu tentang kebenaran tidak memberitahu kepada orang itu sehingga dia bertobat dan berbalik dari jalan hidupnya yang jahat. Ketika dia mati, maka aku akan meminta pertanggungjawaban kepada engkau. Ini ayat emas saya sebetulnya. Jadi saya kenal ini gangster ini. Saya kenal yang namanya Bang Hercules, saya kenal John Kay, saya kenal ya gangster yang. Kalau saya tidak sampaikan kebenaran kepada mereka, ketika mereka mati dalam kejahatannya, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari saya. Amin, benar. Ketika saya sudah sampaikan ke mereka bahwa lakukan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika saya sudah sampaikan, ketika mereka mati, saya luput dari pertanggungjawaban. Amin, Makanya, benar itu. ketika saya bertobat, ini tantangan besar. Saya harus memenangkan preman-preman. Tetapi waktu awal-awalnya memang sulit. Kenapa? Sampai saya ini dulu biasa yang anak buah saya biasa minta uang ke saya, uang makan segala macam. Ini sekarang begitu saya bertobat, saya bawa nasi bungkus, saya kasih uang, mereka sendiri, mereka nggak mau terima, mereka nggak makan itu, satu nasi bungkus pun tidak disentuh. Padahal saya udah buang uang, udah saya bertobat, udah habis-habisan, saya pinjam bahasanya Bapak Rohani saya, sudah miskin, kin, melarat, rat, lalu kemudian saya sudah berusaha untuk dapat nasi bungkus, sudah bawa nasi bungkus datang ke mereka, pendekatan saya kepada mereka supaya mereka menerima saya. Mereka tidak anggap saya bahwa saya ini seorang suci. Kadang saya datang, mereka lagi main judi, mereka langsung bilang, Tuhan Yesus datang. Tiba-tiba satu-satu hilang. Menghilang. Lalu seperti itu. Jadi perjuangan saya memang cukup berat. Apalagi Tuhan suruhkan menangkan preman-preman yang lain. Sementara saya dulu di dunia gangster, saya kan juga punya lawan juga. Banyak teman, tapi banyak juga lawan juga. Iya. Nah, ketika saya pergi jangkau mereka, itu saya harus 2 puasa dulu. 2 puasa selama 1 bulan, baru saya masuk ke sarangnya mereka. Resikonya adalah mati, antara hidup dan mati. Kalau pernah saya masuk di satu lokasi dan kami ini sebelumnya itu berperang, kami lawan musuh bebuyutan, saya pernah serang mereka dan saya bantai-bantaian dengan mereka dan akhirnya mereka kabur dari lokasi mereka. Nah, setelah saya bertobat, Tuhan ingatkan saya kepada orang-orang ini harus pergi menangkan mereka. Ibu tahu saya datang itu dari jam 10 pagi, Bu, sampai jam 7 malam baru mereka ajak saya bicara. Itu yang dikelilingi saya datang cuma 6 orang. Saya juga nggak kasih tahu ke adik-adik rohani saya, termasuk salah satunya Pendeta Adindale yang disebut sama adik kita tadi, Jody. Itu kita turun ke sana, saya nggak kasih tahu kalau yang kita mau masuk ini musuh. Ini adalah musuh saya. Lalu saya ajak ini adik-adik ini turun ke sana. Begitu kita masuk, kita dikepung. Udah samurai semuanya kelilingin kita. Itu di daerah Joglo, di tanah kosong daerah Joglo. Tapi saya berdoa terus, saya minta kekuatan daripada Roh Kudus, agar Roh Kudus lembutkan hati mereka ini, supaya mereka bisa mengerti maksud kedatangan saya ini seperti apa. Akhirnya ketika saya masuk ke sana,
Saya mulai sharing, waktu mereka tanya saya, ada satu orang mulai buka pembicaraan. Waktu dia buka pembicaraan, itulah mulai saya kesaksian dengan mereka. Setelah itu oleh anugerah Tuhan, semuanya di situ datang dan berdoa bersama-sama dengan saya. Mereka menangis, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bahkan saya mensupport mereka tiap bulan, saya kirim beras untuk mereka, makanan untuk mereka, Indomie, beras, saya kirim buat mereka. Walaupun di dalam kekurangan saya, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Akhirnya saya buka komsel di situ. Saya sewa kendaraan membawa mereka untuk, kebetulan GBI Sungai Yordan untuk mensupport saya juga, Pendeta Jos Lamel juga mensupport. Akhirnya kita bisa sewa bis untuk jemput mereka di lokasi itu, untuk bawa mereka ke gereja. Nah, seperti itu. Jadi memang awal-awal perjuangan saya itu sangat berat sekali. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan tadi saya sudah sampaikan, sudah ada 5.000 orang, 5.000 preman yang bertobat. Dan saya punya kerinduan bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh dunia dimenangkan, preman-preman dimenangkan. Amin. Amin. Haleluya. Saya sudah buka cabang di Bali juga. Di Bali itu ada sekitar 500-an. Begitu baru buka di Bali, baru 500-an sudah COVID. Kemudian saya buka juga di Timur Leste juga. Buka cabang juga, khusus gangster-gangster. Karena anak-anak Tanah Abang kan, preman-preman ex Tanah Abang kan banyak di sana di Timur Leste. Nah, mereka rata-rata mereka kan Katolik semua. Jadi saya ke sana, dari sana sampai saya buka gereja di sana juga. Ada gembala yang kita kirim dari sini, kita sponsori, lalu dia jadi gembala di sana. Seperti itu, Ibu. Terima kasih untuk jawabnya, Pendeta. Sudah menjadi. Mungkin ada yang lain, silakan. Silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu. Kalau tidak ada, saya yang nanya ke Pak Niko. Pak Niko, ketika Anda sebagai preman, kan posisinya sudah punya anak 2. Betul ya Pak ya? Ya. Punya anak 2. Apakah ketika Bapak terjadi perkelahian, kekerasan, perang-perangan sama musuh ini tadi, Anda juga berpikir sama seperti kita yang hidup normal, punya pikiran untuk masa depan keluarga atau tidak? Silakan Pak Niko. Jadi Pak, ketika sebelum saya bekerja secara profesionalis, itu adalah profesionalisme saya, itu adalah kerjaan saya, hidup saya dari situ, piring saya di situ. Jujur bahwa ketika ada di rumah, itu saya merasa saya untuk keluarga, dan saya harus hidupkan keluarga saya. Nah, profesionalisme saya di situ. Ketika saya melangkah, ada rasa khawatir, rasa cemas. Kalau ada preman bilang dia nggak rasa mikirkan istri dan anaknya, itu bohong. Saya pastikan bahwa itu bohong. Tetapi ketika kami keluar dari rumah, satu langkah kaki keluar dari rumah, itu kami sudah berpikir bahwa kaki sebelah di kuburan, sebelah di dunia. Ya. Jadi kalau hari ini kami bisa bertahan hidup, itu anugerah Tuhan. Jadi kami akan bekerja secara profesional. Kalaupun harus nyawa taruhannya, kami sudah dapat dana operasional. Kami sudah dibayar. Kami harus profesional. Untuk pikirin sama seperti tentara pergi perang. Kalau nggak membunuh, dibunuh. Cuma itu saja. Jadi ketika saya lakukan profesionalisme saya sudah melupakan keluarga saya. Karena saya mencari makan dari situ dan harus menghidupkan anak-anak istri saya dari situ. Itu piring nasi saya dan saya harus kerja secara profesional. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Niko. Sama-sama. Barangkali ada yang lain, silakan. Ya, saya selamat malam Pak Niko. Silakan Pak. Saya dengan Paulus. Ya. Ini teman saya, Bung Jody. Bung Jody, selamat malam dengan Poli. Siap, selamat malam. Dengan Bung Poli. Lupa apa? Sepertinya lupa kayaknya Bung Jody. Ini sama-sama kita di Aliansi Timur Indonesia. Ati, kita semua di Ati Pak Roni. Iya. Oke. Ya Pak Paulus, silakan. Ya. Silakan. Enggak, saya cuma hanya mau masalah untuk Bung Jody untuk wilayah Bekasi pendistribusian
makanan bagaimana, Bung Jody? Kalau memang karena di Bekasi ini juga COVID cukup tinggi juga ya. Iya. Jadi kalau untuk dari sementara kan yang lokasinya cuma wilayah pusatnya. Kalau pusat dengan barat atau selatan itu kan pendistribusiannya kan nggak terlalu repot lah. Tapi kalau untuk jangkauan Bekasi dengan pusat kan cukup jauh. Nah itu bagaimana, Bung Jody? Coba karena bersaudara di Bekasi juga banyak, di Somat banyak. Dari kemarin itu Beta sudah mau hubungi Bung Jody cuma belum sempat. Jadi belum sempat. Bahkan kemarin tuh mau mampir, kebetulan tempat kerja juga nggak jauh kan dari dapur umum kan, daerah Pedurenan ya, Setiabudi. Iya. Kalau saya di Bekmurat situ, Bung Jody, lokasi kerjanya. Dekat. Iya. Silakan mampir, makan pagi, makan Dari siang. kemarin itu Beta mau mampir cuma belum sempat aja. Iya. Untuk menanyakan itu. Terus bagaimana jadi, untuk kalau untuk pendistribusian ke Bekasi ya, itu bisa. Karena kalau ke Depok, Tangerang bisa, ke Bekasi juga pasti bisa. Ya kan, tinggal didasarkan berapa jumlah dan pasti kita akan siapkan dan kita akan distribusikan. Nah, untuk pendistribusian ini kita kerjasama dengan driver Grab. Itu pengirimannya tanggung semua, panitia yang tanggung. Jadi warga yang kan makanan kotak ini tidak perlu bayar karena pengirimannya ditanggung oleh panitia. Gitu. Ya. Oke. Mantap Bung Jody. Lakukan yang terbaik untuk umat. Ini hal yang baik. Ya, kita support lah. Ati juga ikut support. Mantap. Tuhan berkati Bung Jody dengan pelayanannya. Ya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Barangkali masih ada yang lain. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Ya. Terima kasih. Mungkin Pak Andri ada yang mau disampaikan? Silakan. Bu Sylvia, monggo. Punya papa. Siapa lagi, Bu? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu. Mau tanya lagi Pak, pendistribusiannya untuk Depok di mananya ya Pak? Depok hampir setiap hari kita kirim 100% sesuai permintaan. Itu 100 box terus 100 box, 125 box, bahkan sampai 200 box. Itu tiap hari. Di daerah mana Depoknya Pak? Nah, Depok, saya kurang tahu di daerah mana, tapi ada tim yang dari Depok yang setiap hari datang ambil. Bahkan di Depok pun kemarin kita sudah buka dapur umum ya. Sudah 4 hari beroperasi dapur umum di Depok. Bahkan terhitung mulai hari kemarin, 2 hari lalu, kita kerjasama dengan beberapa warteg. Jadi bukan hanya membantu warga isoman, tapi para pedagang-pedagang warteg juga kita bantu. Jadi mereka siapkan 30 porsi, setiap warteg menyediakan 30 porsi, kita yang bayarin. Terserah mereka mau kirim ke warga isoman yang di daerah mana. Dan itu kita yang bayarin. Gitu Bu. Iya. Kalau saya masih berbayar Pak. Gimana? Kalau saya membuat seperti Bapak tapi saya masih berbayar. Jadi satu boxnya saya jual Rp5.000. Menu ya 12.000 dijual 5.000 gitu. 5.000. Ya, itu konsepnya kan beda-beda. Iya sih. Konsepnya beda-beda kan. Nah, kalau konsep kita memang free karena ada yang mendanai. Belanja pasarnya sudah ada yang mendanai. Ini hanya subsidi. Kita hanya bagian masak dan tim pendistribusiannya pun ada. Gitu. Tim pendistribusiannya kita kerjasama dengan Grab ya. Jadi teman-teman ojol, driver Grab, mereka yang datang ambil makanan dikirim sesuai alamat permintaan dan itu kami yang bayar untuk ongkos kirimnya. Itu dari tanggal 6 sampai kemarin. Besok lagi start lagi mulai jam 2 subuh kita mulai masak lagi untuk 2.000 box. Gitu. Ini ada panti asuhan Pak di Jakarta yang cari tahu yang gratisan seperti Bapak kirim itu. Kira-kira Bapak bisa nggak distribusikan ke sana? Bisa. Nanti tinggal kirim alamatnya. Baik. Nanti tinggal kita kirim nasi boxnya.
Oh baik. Ya, kebetulan sampai hari ini kalau terhitung dari tanggal 6 Juli sampai hari ini, apalagi kita perpanjang lagi sampai tanggal 2 ya. Nah, puji Tuhan ini jari-jari udah kapalan semua nih. Bisa Pak, bisa dibayangkan. Saya hanya sedikit aja begitu. Karena kita sekali prepare bawang merah aja, kita prepare itu untuk satu menu 5 kilo sampai 10 kilo bawang merah. Bawang merah kita mesti potong, daun bawang itu 10 kilo, ya kan, sayur-sayuran sampai 30 kilo, gitu. Belum beras itu sampai 5-6 karung kita mesti masak. Jadi kebayang setiap hari gimana nih tangan sampai kapalan begini kan. Tapi karena ini pelayanan lima roti 2 ikan, mau tidak mau kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Gitu loh. Karena kalau mau masak buat ribuan orang makan, kalau kita tidak kerjakan dengan sepenuh hati, yang ada rasanya hampa. Benar. Nggak jadi berkat ya, kan? Pak. Nggak jadi berkat. Pak, gitu. kalau bisa boleh saya minta nomor teleponnya, Pak? Bisa. Berapa, Pak? Nanti diketik di ini aja kali ya. Ketik di ini ya. Di chat ya? Di chat ya. Kan ada chat, jadi biar semua bisa baca ya. Oh, baik, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak Jody. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Oke. Mungkin karena waktu kita mesti akhiri, namun nanti dulu Pak, aku teleponnya harus dikasih tahu dulu nomor teleponnya. Oke. Saya sambil tak ngomong aja, enggak apa-apa. Itu nanti kan Ibu ngeliat chatnya kan, ya. Iya. Saya menyampaikan terima kasih sekali. Yang pertama kepada Bapak Pendeta Nicholas Kili-Kili. Kesaksian Bapak luar biasa. Tentunya masih terlalu banyak yang kami ingin ketahui. Karena ini akan menjadi berkat yang dahsyat, khususnya untuk saya pribadi sebagai seorang pemberita firman Tuhan. Saya berharap suatu hari kelak jika kami mengundang Pak Nicholas Kili-Kili, harapan kami Bapak juga bersedia meluangkan waktunya kembali. Demikian pula juga Pak Jody, luar biasa sekali. Ya, Anda juga adalah orang yang hebat. Amin. Tapi karena waktu kita mesti akhiri. Saya juga berharap suatu hari kelak kami akan mengundang Pak Jody lagi karena masih terlalu banyak yang kami ingin tanyakan. Siap. Akhirnya kita pada kesimpulan yang terakhir, kedua narasumber kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Bagaimana mereka tinggal di dalam hidup yang begitu keras, yang begitu gelap, yang mungkin sementara waktu orang menyaksikan mereka adalah sampah masyarakat. Mereka adalah orang yang tidak mungkin diselamatkan. Dan Tuhan ternyata luar biasa. Cara Tuhan memanggil kedua anak-anak Tuhan ini begitu ajaib. Amin. Ketika rasa dingin sudah mulai naik karena overdosis, sudah sampai di leher. Disitulah Tuhan mulai berbicara. Dan dia mengulurkan tangan kasih-Nya. Sehingga Nicholas Kili-Kili sampai hari ini boleh hidup dan menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Demikian pula kita lihat apa yang dialami oleh anak muda Jody Cross Ante, yang karena segala pelanggarannya dia didakwa, dia diberi sanksi 15 tahun. Oleh karena responnya, dia ingin bertobat dan berjanji kepada Tuhan dan mengimani bahwa semuanya akan terjadi baik-baik saja oleh karena Tuhan, dan itu yang digenapi. Dan ternyata hari ini jadilah Jody Cross Ante yang menggalang dengan banyak anak-anak yang punya nasib sama, ingin menjadi contoh bagi kehidupan terang. Luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Sebelum kita akhiri di dalam doa, kita menyaksikan lebih dulu tayangan informasi pengumuman dari tim PCS
seputar segala acaranya. Saya persilakan Bu Chelsea menayangkannya. Baik, terima kasih. Siapa yang malam hari ini terberkati? Saya sungguh terberkati malam hari ini dengan Luar biasa. semua Haleluya. kesaksian, cerita yang Luar biasa. Ya. Ini adalah pengalaman iman bersama Tuhan. Puji Tuhan menguatkan iman kita. Kita pun masih terus berjuang dengan pencobaan-pencobaan yang kecil. Ya, mungkin kalau kita sekarang, tapi dengan keadaan cerita yang tadi sangat menguatkan kita sekali. Baik, kegiatan talk show ini kami tetap akan adakan lagi minggu depan pada hari Senin di tanggal 2. Dan saya mau bacakan dulu narasumber kita juga. Besok diisi hari Senin tanggal 2 dari Wakil DPRD Kota Depok, Bapak Hendrik Tangke Alo, kalau saya tidak salah. Beliau nanti akan menjadi narasumber. Dan yang kedua adalah Ketua Bamaknas Kota Depok, Bapak Pendeta Stephen Huta Barat. Nah, tanggal 2 Senin tanggal 2 ini mereka adalah narasumber kita di kegiatan talk show. Kami mengundang semua yang ada di sini, bahkan ada rekan keluarga, boleh tolong diinformasikan supaya kita sama-sama mengikuti kegiatan talk show ini. Kami sangat berharap kehadiran Bapak Ibu sekalian juga boleh tetap ada pada hari Senin depan. Dan pengumuman berikutnya, kegiatan BCS ini bukan calo sorga. Kita ada kegiatan, saya sudah tampilkan di share screen, mungkin bisa dilihat ya kegiatannya. Sebentar. Baik, kami ada kegiatan Bible Study, program kami ada kegiatan Bible Study yang kami selalu adakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, ada 3 pembicara yang akan melayani kita di hari Selasa, setiap Kamis, setiap Sabtu. Ya, ketiga pembicara ini akan melayani kita terus untuk belajar tentang Alkitab, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan pada minggu ini saya akan bacakan Bible Study kita. Nanti hari Selasa akan dilayani Ibu Pendeta Susana Kesia dengan tema diciptakan untuk menjadi pejuang. Dan hari Kamis dibawakan oleh Evangelis Roni Suwono dengan tema hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan hari Sabtu dilayani oleh Ibu Pendeta Erika Vinod dengan tema Tuhan sudah dekat. Selain Bible Study, ini dilakukan di waktu pukul 19 tentunya ya, malam hari. Nah, selain kegiatan Bible Study ini, kami pun menyiapkan kegiatan talk show hari Senin seperti sekarang ini yang terjadi. Dan nanti minggu depan juga akan seperti itu. Lalu kita juga melayani ada ibadah hari Minggu di jam 10, dan nanti minggu ini di tanggal 1 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Susana Kesia dengan tema utamakan prioritas untuk mendapat kualitas. Kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian boleh sama-sama kita hadir dalam Zoom ini supaya kita selalu dikuatkan satu sama lain. Ya, terima kasih pengumuman saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri di dalam doa. Dengan kasih Tuhan, dengan kerendahan hati, senang saya memberikan kepada yang terhormat Pendeta Nikolas Kili-Kili menaikkan doa penutup. Silakan Bapak. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas hidup, dan umur panjang, ini semua oleh karena anugerah-Mu, Bapa. Oleh kami syukur semua kebaikan Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami sudah mendengar kesaksian demi kesaksian. Biarlah campur tangan Tuhan di dalamnya, Roh Kudus bekerja, sehingga mereka yang mendengarkannya sungguh-sungguh diberkati, dan mereka juga bukan saja mau diberkati, tetapi mau juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami sepakat, kami berdoa dan firman-Mu, 2 orang sepakat di bumi, minta apa saja Engkau berikan. Di sini kami lebih daripada 2 orang, di sini kami banyak. Kami minta keselamatan bagi Indonesia. Biarlah dengan wabah corona, ya COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh penjuru dunia ini, melalui wabah COVID-19 ini, banyak jiwa akan datang, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Doa Tuhan Yesus. Amin. Biarlah Tuhan selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang sedang antri menuju neraka, biarlah oleh campur tangan Tuhan, Tuhan taruh api Injil itu
bagi hati kami, semua kami yang ada di tempat Yes, ini, Lord. agar supaya kami punya kerinduan untuk menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih Amin, lagi benar, berdoa Tuhan. Amin. Indonesia, Yes, Lord. Tuhan selamatkan Indonesia. Berkati Amin. Presiden, Wakil Amin. Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, TNI, Polri, Mahkamah Kejaksaan Agung, semua bangsa negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Tuhan berkati, selamatkan Indonesia, Tuhan Yesus Kristus. Kami sepakat, kami mau berdoa, kami minta Tuhan, biarlah COVID-19 ini menjadi pelajaran bagi kami semuanya, bahwa ini adalah warning yang datang daripada Tuhan Yesus, agar manusia Benar Tuhan. mau bertobat, mau membuka hati, mau percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua intimidasi, Amin. setan, roh jahat, ular, mantra orang kuat yang hari-hari ini mengintimidasi manusia melalui COVID-19 ini, sehingga banyak manusia mati bukan karena COVID, tapi mati karena ketakutan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong Tuhan, Yes, Lord. roh intimidasi ini Tuhan, kami Yes. berdoa Tuhan Yesus, kami hancurkan katakan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, selamatkan bangsa kami. Semua mereka yang sedang terpapar COVID-19 Tuhan, kami berdoa Tuhan, selamatkan, sembuhkan mereka, selamatkan nyawa mereka Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka hidup dan mereka mau bersaksi bahwa mereka boleh Yes, Lord hidup Jesus. karena campur tangan Amin. Tuhan di dalamnya. Amin. Kami Amin, melihat terima begitu kasih. banyak donatur, donasi yang begitu banyak yang ambil bagian di dalam COVID-19 ini. Yes, Mereka yang sedang isoman, mereka yang terpapar corona, begitu banyak donasi yang ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan pakai mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa memberkati mereka. Biar Tuhan berkati seluruh usaha mereka, bisnis, usaha, pekerjaan mereka, pelayan mereka diberkati. Jody bersama timnya, Tuhan Amin. berkati, berikan Amin. kekuatan, berikan Yes, damai Lord. sejahtera, berikan sukacita Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berikan Amin. tenaga yang ekstra Amin. Tuhan, Haleluya. agar mereka Yes, Lord. terus melakukan pelayanan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Amin. Bapa. Benar Terima kasih Amin. Bapa di surga. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya Haleluya. kasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada malam, ibadah talk show kita pada malam hari ini sudah selesai. Amin. Sebelum pulang, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Kasih setia dan sejahtera pada Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. persekutuan yang indah yang manis bersama Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat ini, nikmatilah berkat ini, dan satu hal, janganlah pernah lupa untuk jadi berkat dimanapun Bapak Amin. Ibu Saudara. Yes, Lord. Dalam berkat Tuhan Yesus berkat ini diturunkan. Haleluya. Amin.